Ya, seorang politisi, seorang menteri yang betul-betul berbasiskan pada data gitu. Bahkan ketika dia sekarang posisinya sebagai Menpan RB, dia juga masih mengidentifikasi dampak-dampak dari katakanlah yang portofolionya sekarang di tempatnya Pak Tito di Kementerian Dalam Negeri soal pilkada dan dia masih berdiskusi untuk membaca hal-hal seperti itu. Menarik. Nah, mungkin input output yang dibayang oleh dengan teori skenario-nya Mas Cahyo kadang-kadang dikasih di WA ke saya memberikan komen apa betul akan begitu. Mungkin ini cara dia untuk juga melihat apakah betul logika pemikirannya dan dia akan mencoba masukan dari pihak ketiga. Ya. Ini sesuatu yang menurut saya bagus. Ya, artinya kan kalau saya belajar dan itu adalah selalu ada upaya-upaya untuk mendengarkan dulu suara rakyat, semacam testing the water sebelum kebijakan itu diambil. Terkait kebijakan ya Mas ya? Iya, kebijakan terkait dengan tawaran solusi, terkait dengan scan. Dia coba mau menguji gitu loh. Hipotesis dari permasalahannya seperti apa dan dia lempar dulu kepada orang-orang terbatas untuk memberikan masukan sehingga ketika kebijakan itu kemudian dilempar kepada publik dan sudah jadi, dia sudah bisa tahu ini mitigasi risikonya seperti apa. Menarik. Nah, ini cara dan tadi informal ya Mas ya? Nggak harus kayak via informal, email bukan semacam jumpa pers, gitu ya? ketemu enggak dengan WA, kadang-kadang ngobrol-ngobrol, ketemu, dia telepon, dia tanya kiri kanan, ya seperti itu. Nah, itu yang bagi saya kalau dikonteskan dengan kondisi sekarang, kadang-kadang kan kita mungkin Mas saja belajar dari era Orde Baru ya. Dia juga hidup di pernah mengalami Orde Baru ketika sebuah policy mau diambil ya pada era Pak Harto, policy mau diambil, Pak Harto kan selalu membuka dulu itu kepada forum yang terbatas. Ya, forum yang terbatas dia buka dulu kepada sejumlah editor in chief yang ada, dia jelaskan backgroundnya seperti ini, seperti itu, dia mendapatkan masukan dari sejumlah pemimpin redaksi dan kemudian ada koreksi-koreksi kebijakan. Sehingga kebijakan yang muncul itu sudah relatifly matang. Ya, matang karena sudah dites dengan sejumlah orang-orang itu memberikan feedback dan kemudian itu matang. Nah, pola-pola itu yang dilakukan oleh Mas Cahyo juga sebetulnya. Sejauh yang bisa saya tangkap interaksinya. Oke. Jadi kita lanjutkan Mas, ini menarik sekali karena saya secara pribadi juga terbatas begitu ya mengenal sosok dari almarhum. Kita akan pantau dulu Mas, ada laporan langsung ya dari jurnalis Kompas TV Revi Desantra. Kita kembali lagi. Revi, sudah bisa mendengar suara saya? Ya Revi, silakan laporan langsung dari kediaman dinas almarhum Cahyo Kumolo. Seperti apa kondisinya di sana? Apakah rencana-rencana kegiatannya juga masih sama setelah ini dibawa ke Masjid Kuba di Kemenpan RB ataukah ada perubahan? Tokoh yang sudah datang, silakan. Ya baik, Kirana dan juga saudara, memang kalau untuk saat ini dari jenazah Menpan RB Cahyo Kumolo sudah hadir di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra dan ini kami pantau tadi sudah datang sekitar kurang lebih setengah jam yang lalu begitu. Tadi datang menggunakan ambulans lalu juga diiringi dengan mobil-mobil kementerian yang memang di dalamnya ini berisikan anggota keluarga inti dari almarhum Menpan RB Cahyo Kumolo. Lalu kemudian yang memang sudah hadir juga di sini adalah dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, lalu juga ada Menteri Sosial Tri Risma hari ini, dan juga ada Kepala Staf Presiden Muldoko. Para tokoh-tokoh ini sudah hadir mendatangi kediaman dari almarhum Menpan RB Cahyo Kumolo dan kemudian mereka tentu saja hadir sebagai rekan, sebagai kerabat dari Menpan RB Cahyo Kumolo, rekan dekat atau kerabat dekat begitu. Lalu kemudian juga hadir untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga inti dari almarhum Menpan RB Cahyo Kumolo. Nanti rencananya jadwalnya masih sama ya dan juga saudara, di mana setelah ini akan langsung dibawa ke masjid di Kementerian Pan RB untuk kemudian disolatkan sebelum akhirnya nanti dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Rencananya sekitar sore hari nanti, kalau dari informasi kami dapatkan sekitar mungkin pukul 3 atau 4 sore nanti akan segera dibawa begitu. Ya, ini bisa kami pantau juga saat ini ada Muldoko sedang berbicara dan akan kami dengar sejenak apa yang akan dia sampaikan. Secara pribadi saya sangat dekat dengan beliau, seorang yang beliau concern dengan pekerjaan dan konsepnya future, sangat memahami bagaimana perkembangan ke depannya. Saya selalu diberikan catatan-catatan itu mengesankan bagi saya. Pak, ada kenangan yang belum tidak bisa dilupakan saudara Pak Cahyo Kumolo, Pak?
Yang kedekatan saya aja dengan beliau yang selama ini memiliki emosi yang tinggi atas pekerjaan yang selama ini kita kerjakan sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Oke, tadi salah satu tokoh yang sudah hadir ya, Revi. Ya, itu tadi adalah sedikit pernyataan dari Kepala Staf Presiden Muldoko yang memang kemudian memberikan kesan-kesan terhadap almarhum dari Menpan RB Cahyokumolo. Di dalam masih ada beberapa tokoh lain yang tadi sudah saya sebutkan, seperti misalnya saya ulangi lagi Menteri Sosial Tri Risma hari ini, lalu ada juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan memang kalau dari informasi kami dapatkan tadi seharusnya juga ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga akan berkunjung dan juga menyampaikan rasa bela sungkawanya ke kediaman dari almarhum Menpan RB Cahyokumolo. Tapi hingga saat ini memang dari pantauan kami belum datang begitu dari pihak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan kami masih akan terus menantikan apakah kemudian akan ada lagi tokoh-tokoh ataupun politikus. Oke, terima kasih. Tadi Revi Desandra, laporan langsungnya dari kediaman dinas almarhum Menpan RB Cahyokumolo, di mana beberapa tokoh tadi juga sudah hadir di sana untuk berbelasungkawa, memberikan doanya. Kalau saat ini, saudara, yang Anda saksikan adalah visual dari Kemenpan RB ya. Ini di dalam gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, karena memang nanti rencananya setelah disemayamkan di rumah duka, ini akan dibawa ke Kemenpan RB. Kita coba dengarkan terlebih dahulu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya menginformasikan bahwa tadi jam 11:10 Bapak Cahyokumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, telah meninggal dunia dikarenakan sakit setelah sekitar 2 minggu beliau dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dan rencananya hari ini akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan akan disembayangkan di Masjid Kuba di Kementerian Pan RB. Kemudian juga kami juga ingin menginformasikan yang akan menjadi irup nanti di kantor Menpan adalah Bapak Menko Polhukam sebagai Menpan RB ad interim. Kemudian yang menjadi irup di Taman Makam Pahlawan adalah Menteri Sekretaris Negara. Jadi saya atas nama keluarga besar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memohonkan maaf atas segala kehilapan atau kesalahan yang memang dari Bapak Cahyokumolo, dan saya mohon keikhlasan dan doa dari Bapak dan Ibu sekalian. Semoga pimpinan kami Bapak Cahyokumolo husnul khotimah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat yang hadir nanti siapa aja, Bu, ikut sholat, Bu? Kenapa? Pejabat yang hadir ikut sholat. Pejabat yang hadir di sini saya belum bisa memastikan ya, tetapi yang pasti tentu saja kan Pak Irupnya ya, Pak Menko Polhukam. Saat ini jenazah sudah di Widya Chandra ya untuk dimandikan, kemudian nanti akan dibawa ke sini. Saya belum terinfo, ini saya lagi, handphone saya lagi saya makan cek, tapi kemungkinan besar ada yang di sini akan ada yang langsung ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Imam sholatnya, Bu, siapa, Bu? Menunggu nanti karena ada Bapak Wakil Presiden akan takziah, jadi kita masih menunggu. Ini saya mau ke sana nih, sebentar lagi saya akan ke sana. Rencananya demikian. Iya, demikian. Ya, ke sana rencananya. Ya. Ya. Pak Cahyo itu adalah sosok pimpinan yang bijak, dan beliau melakukan leadership beliau itu selalu dengan pendekatan kekeluargaan, dan setiap persoalan-persoalan yang disampaikan selalu dapat diselesaikan dengan cepat dan lugas begitu. Dan kami semua seluruh pegawai Kementerian Pan RB merasa kehilangan
sosok yang begitu baik dan sosok yang betul-betul seperti ayah kami sendiri ya, karena beliau sangat-sangat memperhatikan seluruh pegawai, tidak hanya yang JPT saja, tetapi sama seluruh pegawai beliau sangat-sangat memperhatikan. Jadi saya memang dan keluarga besar Kementerian Pan-RB betul-betul kehilangan, dan kita selama sakit pun kita seluruh pegawai selalu mendoakan, kita selalu ada doa bersama dengan seluruh pegawai, karena saya tahu Pak Cahyokumolo sangat-sangat dicintai oleh seluruh pegawai, sehingga banyak sekali yang mendoakan Pak Cahyokumolo selama beliau sakit gitu. Meskipun kita via Zoom ya, karena memang tidak seluruhnya bisa terus-menerus Bapak bisa ditengok begitu ya. Kelihatannya terbatas, Mas. Nah, itu yang siapa sajanya saya belum tahu, ini saya lagi karena siapa? Nah, itu saya lagi ditanyakan dulu. Pak Mahfud tadi sedang mau melakukan pelantikan terlebih dahulu. Nanti saya akan cek lagi. Mohon maaf, belum mendapat informasi. Apanya jadi imam? Belum terinfo, malah belum terinfo sama sekali. Mohon maaf. Nanti kita nanti saya cari info, nanti saya infokan melalui Rere nanti kalau sudah saya dapat info lengkapnya. Ya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Pemakamannya diupayakan sebelum sholat asar sudah bergerak ya, karena kan memang keluarga menginginkan dilakukan pemakaman secepatnya. Gitu, baik. Cukup teman-teman, terima kasih banyak. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, tadi adalah pernyataan dari Rini Widiantini ya, sekretaris dari Menteri Pan-RB, sekretaris langsung dari Cahyokumolo yang juga mengatakan beberapa hal terkait dengan rencana kegiatan dan juga sedikit bercerita tadi tentang sosok almarhum Cahyokumolo yang juga kalau saya bisa garis bawah ini dianggap seperti ayah sendiri di sana, karena memang selain baik juga mengayomi sekali para bawahannya di Menpan RB. Kami masih bersama dengan Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Mas Budiman Tanurjo. Mas Budiman, seperti sosok ayah tadi ya disampaikan oleh Rini Widiantini ya, Menpan RB. Tapi kalau yang saya mau kembali lagi ini menarik lagi ngorek tentang sosok almarhum Cahyokumolo ini ketika almarhum menjadi anggota DPR, Mas. Ini kan memang cukup panjang ya perjalanannya ya, sampai akhirnya almarhum ini menjadi seorang menteri. Ketika menjadi anggota DPR seperti apa Mas waktu itu? Pada era-era Orde Baru, ketika beliau masih menjadi di Partai Golkar, memang parlemen-parlemen di era Orde Baru itu memang banyak sekali orang-orang yang memang boleh dikatakan pada masa itu tuh hebat, ya. Ada orang-orang seperti Marzuki Darusman, ya, pada waktu itu. Ada orang-orang seperti Theo Sambuaga, ya. Ada orang-orang seperti Albert Hasibuan, ya. Ada orang-orang seperti Martin Hudaprat. Nah, pada waktu itu belum terlalu menonjol sosok Mas Cahyo, karena masih ada member of parliament yang memang lebih senior pada waktu itu. Nah, perjuangan dan karir politik dari Mas Cahyo itu semakin ditempa ketika dia kemudian reformasi dan kemudian dia bergabung di PDI Perjuangan dan kemudian meniti karir dalam sebuah kultur politik baru di PDI Perjuangan. Dia akan semakin kaya dan semakin tertempa. Dia belajar dari rezim pemerintahan dan kultur politik yang berbeda. Itu yang semakin mendewasakan Mas Cahyo pada waktu itu. Menarik sekali. Nah, Mas Budiman sudah bergabung juga bersama kita. Ini ada Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar. Pak Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, selamat siang. Ya, selamat siang. Mas Ganjar, saya dengan Irianda di studio Kompas TV. Bergabung juga bersama kita ada Mas Budiman Tanurjo ini di samping saya. Kita lagi ngobrol-ngobrol lah terkait dengan sosok almarhum Cahyokumolo yang memang sampai saat ini banyak sekali ya yang menyatakan bahwa sosok beliau ini tidak hanya sebagai seorang yang baik dalam tanda kutip menjadi seorang individu, seorang menteri, tapi juga dari sisi politisi yang memang dianggap politisi ulung di PDIP, selain juga senior. Ini banyak sekali hal-hal positif yang juga disampaikan. Mas Ganjar, kenangan mungkin beberapa waktu terakhir dengan almarhum, bisa diceritakan?
Iya, waktu beliau jadi ketua fraksi, saya menjadi sekretarisnya bersama Mas Bambang Pacul pada saat itu. Dan tentu saja interaksi kami begitu dekat dan orangnya memang humble sekali, sehingga ruang-ruang diskusi sangat terbuka. Tentu itu yang membuat kita sangat nyaman. Bahkan ini berlanjut ketika beliau di Kementerian Dalam Negeri, saya sudah sebagai gubernur, atau hari ini beliau jadi Menpan, dan kami punya program-program bersama untuk melakukan reformasi birokrasi. Humble sekali Mas Beliau. Humble sekali ya. Nah, yang juga belum kami dengar dari tadi sebenarnya Pak Ganjar, ini adalah bagaimana sih dari perspektif rekan sesama politisi, selain memang mengenang sosoknya begitu ya, yang sangat bisa dipelajari dari sosok almarhum Cahyokumolo. Tadi Mas Budiman di samping saya juga sudah bercerita banyak mengenai apa sih yang sebenarnya bisa diambil dari sosok almarhum Cahyo ini. Kalau dari Mas Ganjar sendiri, apa sih yang dilihat dari seorang, kalau Mas Eriko Sutarduga tadi nyebutnya sekjen senior ya, gitu ya? Iya, beliau itu punya kesabaran revolusi. Jadi hampir setiap perubahan-perubahan yang terjadi, beliau ikuti dengan tenang. Kalau bahasa Jawanya itu sangat mendep begitu ya. Sehingga apa yang menjadi jalanan politik beliau hari ini terasa meniti gelombang yang tenang begitu. Gelombangnya tidak terlalu tinggi karena beliau cukup sadar. Atau ketika gelombangnya tinggi, beliau bisa mengikuti dengan sangat tenang, tanpa gebetat-gebetut begitu ya. Sehingga relatif orang yang punya kesantunan politik seperti Mas Cahyo sangat diterima di PHI. Oke, Mas Budiman, mungkin ada yang ditanyakan? Tadi dari istilah dari Mas Ganjar, memang beliau ini menarik istilah Mas Ganjar ya, kesabaran yang revolusioner ya. Mas Cahyo itu memang pandai sekali menempatkan diri dalam kekuasaan politik Orde Baru pada waktu seperti saya katakan ketika Mas Cahyo sebagai ketua KNPI, dia bisa menolak ya model-model kebulatan tekad pada waktu itu dengan cara yang santun. Dia memahami kultur kekuasaan Orde Baru dan kapan dia harus berbuat, pernyataannya seperti apa, betul-betul diukur ya. Jadi kesabaran revolusioner ya. Mas Ganjar tadi sebut menep gitu. Sebagai politisi dia menep betul gitu. Kalau Mas Budiman, ini mau ngobrol langsung mungkin dengan Mas Ganjar juga masih tersambung? Ya Mas Ganjar tentu banyak kenangan ya dengan Mas Cahyo ya, sesama di PDI Perjuangan. Ada kekikukan nggak Mas Ganjar ketika berhadapan dengan Pak Mendagrinya juga Mas Cahyo dari PDI Perjuangan pada waktu itu? Enggak Mas Budiman, justru ketika beliau jadi Menteri Dalam Negeri, komunikasi kami sangat terbuka. Orangnya kan tidak suka protokoler, Pak beliau itu. Sehingga kami telepon diangkat, kami WA dibales. Bahkan dalam rapat-rapat dengan menteri itu, beliau lebih banyak mendengar. Begitu beliau memberikan briefing, narasinya agak berbeda. Bukan seperti layaknya narasi para menteri, harus ini, harus itu. Kalau beliau itu cerita, dongeng gitu. Dongeng dengan beberapa kejadian dan peristiwa. Maka memang kalau mendengarkan briefingnya Mas Cahyo itu, mesti ditangkap dengan perasaan saja, jangan hanya rasionalitas saja. Tapi dengan perasaan bahwa ini maksudnya orang yang sangat Jawa banget begitu, sehingga mana yang sebenarnya nyindir gitu ya, mana yang sebenarnya perintah gitu. Kalau saya menangkap itu dengan baik. Maka itu yang menurut saya kehebatan dari cara komunikasi seorang Cahyokumolo gitu. Sebagai gubernur pernah dimarahin nggak Mas Ganjar? Ya, saya itu selama kenal sama Mas Cahyo tuh lihat muka marah aja nggak pernah. Iya, apalagi waktu jadi menteri biasa, sama sekali maka tenang gitu. Pernah suatu ketika saya protes ya, ketika ada kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menggunakan baju putih. Lalu saya lagi ada apel waktu itu memadam kebakaran di Jawa Tengah di Simpang 5. Saya izin, Pak Cahyo izin, Pak Menteri izin, apakah kami diperbolehkan untuk membuat otonomi soal seragam agar kemudian terjadi efisiensi dan kami bisa menggunakan produk lokal. Bahasanya dengan sangat tenang, terus gini, silakan, silakan komunikasi dengan biro kami. Dan kami komunikasi lalu diizinkan. Jadi begitu humble-nya beliau karena kami menjelaskan dengan rasionalitas yang ada. Jadi itulah gaya beliau. Sekarang diikuti oleh Mas Ganjar juga ya?
Ya, kami belajar dari semua orang lah ya. Iya, memang gaya-gaya di luar protokoler ini juga sedikit banyak selain mengagetkan timnya sendiri, Mas Budiman, Mas Ganjar, tapi juga kadang juga mengagetkan kita ya sebagai masyarakat. Tapi justru itu berasa berkesan gitu ya bagi masyarakat bahwa sosoknya ini terasa sekali gitu kepada masyarakat. Ya, kalau saya refleksi pengalaman pribadi saya ya, sosok seperti Mas Cahyo itu kadang melepaskan baju sebagai menteri, sebagai anggota DPR, dia bisa hubungan antar manusia gitu. Jadi enak ya, komunikasinya enak, nggak penuh dengan mikir dulu kalau ngomong salah atau gimana gitu kan. Sama dengan Mas Ganjar tadi cerita kan, dia kalau ada orang yang kemudian curhat ke Mas Cahyo, dia jawab, udahlah sabarlah, nggak usah terlalu banyak dipikirin. Nah itu tipikal Mas Cahyo gitu loh. Sehingga tadi yang Mas Ganjar menyebutkan sebagai kesabaran revolusioner. Sehingga nggak terlalu dipikir pusing-pusing, udahlah gitu loh, kayak gitu loh. Cara-cara politik Jawa mungkin ya, itu yang terjadi. Mas Ganjar, kalau boleh tanya juga terakhir mungkin curhat apa sih ke almarhum nih ketika mungkin ada waktu kesempatan sebelum beliau masuk rumah sakit kemarin, atau bahkan sempat berkomunikasi ketika almarhum ini di rumah sakit? Iya, kalau waktu di rumah sakit enggak. Saya mendapatkan informasi dari beberapa kawan dokter. Mas Ganjar, mohon doanya semoga Mas Cahyo lega sehat. Loh, emang sakit? Di mana? Terus kemudian saya coba komunikasi untuk bisa nengok dan saya mendapatkan kabar, Mas Cahyo, minta didoakan saja, tidak usah ke rumah sakit. Itulah hambanya beliau. Jadi saya itu tiap hari mengikuti perkembangan medis Mas Cahyo tiap hari. Jadi sudah sampai di mana begitu. Itu informasinya. Karena pada saat saya bertemu terakhir beliau itu saat Pak Jokowi menikahkan adiknya. Dan kita ngobrol dan sama sekali tidak pernah bercerita soal sakitnya. Tahu saya sakitnya itu asam urat. Tahu saya loh ya waktu itu. Terus kemudian beliau sering cerita hanya soal itu saja. Lebih dari itu nggak ada karena beliau merasa seger-seger terus kok gitu. Jadi nggak pernah Mas cerita soal sakitnya. Oke, pas Pak Presiden menikahkan adiknya. Baik, kalau gitu Pak Ganjar, mungkin sedikit nih bagi kita generasi muda lah istilahnya ya. Saya juga pribadi, kalau Pak Ganjar sendiri bisa menyampaikan apa terkait dengan sosok almarhum Cahyo yang mungkin ini bisa selain dikenang tapi juga dipelajari dan juga dilestarikan dari sosok seorang Menpan RB Cahyokumolo yang juga politisi PDIP dan juga seorang politisi senior sekali begitu ya di Indonesia juga. Ada dua yang saya pelajari dari beliau. Yang pertama adalah kesabaran revolusi yang hebat itu tadi, dan yang kedua adalah kesantunan politik. Sehingga itu yang membuat orang lain sangat mudah menerima, tidak terjadi resistensi begitu, dan beliau yang sangat tidak suka protokoler itu membuat komunikasinya lebih mudah karena beliau juga gerak ya orangnya. Oke, baik. Pak Ganjar Pranowo atau Mas Ganjar, ini Gubernur Jawa Tengah. Terima kasih Mas Ganjar sudah mau menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol dengan sama-sama kami di Breaking News Kompas TV. Kita mau boarding ini, mau salvia ini. Ya, selamat hati-hati di jalan, Mas Ganjar. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali lagi. Saudara, kami masih akan kembali melanjutkan Breaking News Kompas TV terkait dengan meninggalnya Menpan RB Cahyokumolo sesaat lagi. Delicioso ya top cappuccino. So Italiano. Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy chocolate. Enak. Enak. Dari Wings Food. Ini keluarga pacarku. Yuk, ibu udah nunggu. Mereka punya selera rasa yang legendaris. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Hah? Masak? Apa ini? Kecap sedap dari kedelai pilihan, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak jauh. Maukah kau menikahiku? Kecap sedap untuk rasa yang tak tertandingi dari Wings Food. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan bisa. Madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam.
Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Kenali lebih dekat para Babin Kamtipmas istimewa dari Polda Sumatera Barat. Aibda Afdal Bustami dari Pariaman yang membantu masyarakat mengentaskan kemiskinan. Brigadir Ilham dari Padang Panjang yang membimbing anak-anak berkebutuhan khusus di SLB Asih Putra dalam Polisiku, Tantangan Kamtipmas di Polda Sumatera Barat, Sabtu 2 Juli, pukul 6:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ini adalah peti jenazah almarhum Cahyokumolo berada di dalamnya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saya Iriana Wardanus, masih bersama juga dengan Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Mas Budiman Tanarujo di studio. Yang Anda lihat saat ini visualnya adalah visual terkini dari rumah duka, yaitu rumah dinas almarhum Cahyokumolo di daerah Widya Chandra, Jakarta Selatan. Oke, kita langsung lanjutkan obrolan dengan Mas Budiman. Ini kalau saya sendiri merasakan ini seperti flashback begitu ya, karena kalau saya sendiri begitu bertemu tidak terlalu lama, Mas Budiman, melihat sosok seorang almarhum Cahyokumolo ini sebatas sebagai seorang birokrat ya, menteri dan juga politisi, tapi politisi pun itu terbatas sekali begitu, lebih sering ketika beliau menjadi menteri beberapa waktu lalu. Kalau Mas Budiman sendiri mengenal secara pribadi bahkan ini dengan almarhum, kalau dilihat begitu ya, perjalanan panjang almarhum, lika-liku di politiknya juga panjang sekali. Kalau semangat yang selalu dibawa sama almarhum Cahyokumolo ini apa, Mas Budiman? Meskipun masalahnya berat ya, tapi Mas Cahyo tuh bisa membawakannya tuh dengan rileks, dengan santai gitu kan. Tetapi juga karena memang temannya banyak ya, temannya banyak dan lebih santai, lebih rileks gitu. Kadang-kadang kita ngopi-ngopi sama-sama sambil cerita-cerita gosip-gosip politik gitu kan. Dari obrolan-obrolan itu kan pasti akan muncul reaksi ya. Nah reaksi itu yang kemudian ternyata dia juga ngukur gitu loh. Reaksi-reaksinya seperti apa gitu loh. Tanpa orang sadar bahwa dia sedang melakukan testing the water atau apapun juga. Kadang-kadang pada era dulu ya, karaoke, Mas Cahyo kan hobinya nyanyi Kus Plus. Nyanyi Kus Plus lagu dia kan kalau karaoke nyanyi Kus Plus itu senang ke situ sambil kemudian ngobrol politik lagi gitu. Sehingga dia Mas Cahyo lebih santai ya, lebih santai dari jiwa aktivisme di KNPI, kemudian menjadi anggota DPR dari Golkar, kemudian ke PDI Perjuangan, dia ditempa ya oleh kultur politik yang berbeda-beda. Sehingga Mas Cahyo menjadi semakin matang dan semakin matang. Nah, itu yang membuat seperti tadi kesaksian dari Mas Ganjar, Mas Cahyo adalah seorang tadi ya sabar, dia tahu sabaran revolusioner, ya, tahu kapan harus mengeluarkan pernyataan, kapan harus berbuat gitu, kapan harus melakukan sesuatu gitu. Tapi juga dia santun gitu. Dia saya katakan kagum ya. Kagum bagi saya ketika dia merumuskan pernyataan KNPI, ketika nama KNPI pada waktu tahun 1992 dicomot oleh
Orde Baru, mendukung kebulatan tekad Orde Baru, dia bisa mengatakan dengan bahasa-bahasa halus gitu loh. Mungkin khas politisi Jawa ya, artinya pesan itu sampai, tetapi tanpa harus orang ini tersinggung gitu loh. Nah, cara-cara itu yang menurut saya patut dipelajari oleh politisi-politisi sekarang ya. Politisi sekarang adalah kesantunan dalam berpolitik ya, kesantunan dalam berpolitik, kesantunan dalam mengungkapkan pernyataan-pernyataan politik. Yang penting kan pernyataan itu bisa mempengaruhi orang tanpa harus menyakiti orang gitu. Nah, ini prinsip dari Mas Cahyo yang saya lihat ya, yang saya lihat soal kematangan seorang politisi itu gitu. Kalau semangat beliau sendiri selama Mas Budiman kenal, ini pasti adalah semangat-semangat kebinekaan, kebangsaan, kenegarawanan yang selalu beliau bawa ketika menjadi politisi, kalau sekarang menjadi menteri begitu ya. Mas Budiman mungkin membacanya seperti apa sih? Kalau dalam konteks kebinekaan, Mas Cahyo adalah salah seorang anggota DPR pada waktu itu dan salah seorang menteri di antara banyak menteri yang selalu mengirim ucapan ya, apakah itu selamat Idul Fitri bagi teman-teman wartawan yang kemudian yang Muslim, dan mengucapkan selamat Paskah dan selamat Natal kepada teman-teman wartawan yang Kristen dan Katolik. Ini kan sebuah wujud ya, wujud perhatian ya, perhatian dan juga sincerity dari seorang menteri kepada teman-teman wartawan. Dan itu saya alami gitu. Itu saya alami dan kadang-kadang beliau juga nge-WA saya malam lagi apa, ngajak ngobrol. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya, bagi saya agak kagum ya, di tengah kemudian menteri-menteri, politisi yang kemudian mungkin lupa dengan environment sekitarnya, tapi beliau bukan seperti itu. Dia tetap menjalin networking, kadang-kadang masih ngobrol, masih ngopi-ngopi. Mungkin ngopi bagi Mas Cahyo pada waktu lagi pelampiasan, mungkin dia stres juga gitu kan, bisa juga terjadi. Tapi cara-cara seperti itulah yang bagi saya patut dipelajari ya, patut dipelajari oleh politisi atau menteri-menteri yang ada sekarang. Networking informal, kan pendekatannya kan sekarang menjadi sangat formal, menjadi sangat formal, pendekatannya KPI gitu kan. Padahal Mas Cahyo melakukan itu dengan cara-cara yang mudah, meskipun dia punya desain, dia punya semacam map bagaimana masalah itu diidentifikasi dan masalah itu kemudian diselesaikan. Mas, kenal secara pribadi, lama kenalnya, guyonan-guyonan yang paling masih keinget sama Mas Budiman dari almarhum? Kalau guyonan dia itu kan ya kadang-kadang, kalau kita kan melihatnya sebagai seorang menteri pendiam gitu ya, Mas ya? Betul, memang pendiam, tapi dia tuh orang, kalau mungkin tidak terlalu lucu kalau bagi saya ya. Tidak terlalu lucu bagi saya gitu. Kalau beliau menyanyi kadang-kadang juga ada falsnya gitu kan, itu yang terjadi. Tetapi bagi saya tuh ketika ada teman-temannya yang sedang, teman-teman di pemimpin redaksi yang kemudian lagi sedih atau lagi curhat, dia mengatakan udahlah, sabar, gak usah terlalu banyak dipikirin. Mungkin itu terpengaruh oleh Gus Dur, mungkin saya nggak tahu ya. Saya belum menanya kenapa diksi-diksi itu yang selalu ngeyem-ngeyemi gitu ya. Sering sekali? Ya, sering sekali, udahlah gak usah terlalu dipikirin, nanti akan selesai sendiri gitu loh. Itu cara-cara dia untuk, kalau dalam bahasanya Pak Yakob ya, itu menghibur yang papa gitu loh. Orang-orang yang lagi curhat, orang-orang yang lagi mengeluh, bertemu dengan seorang Cahyokumolo, kemudian dia bisa ngeyem-ngeyemi kalau dalam bahasa Jawa. Artinya gak usah terlalu berat dipikirin, nanti akan selesai. Nah, ini kan sama dengan Gus Dur, gak usah dipikirin. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah itu diadopsi dari Gus Dur, tapi itu cara-cara Mas Cahyo untuk menjaga hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan dengan sejumlah teman-temannya yang bukan pejabat, teman-teman biasa aja, kira-kira gitu. Hibur yang papa ya, luar biasa. Apalagi kalau tadi Mas Budiman sempat juga nyolek terkait dengan mudahnya mengakses beliau. Ternyata teman-teman seangkatan saya di wartawan juga banyak juga nih yang cerita di grup gitu ya, Mas. Ketika itu saya atau teman saya mau meminta video terkait dengan ucapan kalau nggak salah. Salah ini angle videonya. Oke, Mas Budiman, nanti saya lanjutkan. Ini kita dengarkan dulu, ada pernyataan resmi ini. Bertemu, beliau itu seperti sudah mengenal orang. Jadi humanisnya itu yang menganggap kita ini udah kenal lama dengan beliau. Saya sendiri juga agak kaget, padahal saya juga baru berkenalan. Kalau saya tentu mengenal beliau itu kan karena figur beliau. Sedangkan saya ini kan waktu itu masih perwira muda ya, maksudnya beliau tuh langsung bisa memahami dan bisa menyelami kehidupan kami waktu itu. Itu dan diajak duduk bersama di satu meja, kemudian berdiskusi tentang usulan-usulan apa yang berkenaan dengan Kementerian Dalam Negeri waktu itu ya.
sehingga beliau itu sangat mudah memahami seperti saya sampaikan tadi. Sementara kalau saya ketika menjabat Kepala Badan SAR, saya bertemu dengan beliau untuk menyampaikan usulan bahwa bagaimana Basarnas itu bisa berkembang dengan policy yang ada di Kementerian RB PAN ini tidak bisa atau bertentangan dengan keinginan pengembangan organisasi. Namun beliau sangat bisa memahami dan menerima usulan kita dan diberikan jalan untuk bisa terus Basarnas ini mengembangkan diri ya. Karena tidak semua lembaga itu harus dikecilkan atau ditahan, karena ada lembaga tertentu seperti kami Basarnas ini bisa untuk berkembang gitu. Maksudnya jumlah kami kan sangat sedikit ya Mbak. Jumlah kami ini hanya 4.017 personil dan itu tidak mencukupi untuk kepentingan Indonesia yang sangat luas. Namun di kepemimpinan beliau sangat bisa memahami itu dan memberikan jalan untuk bisa memberikan peluang pengembangan organisasi kami. Itu yang menurut saya sangat membekas dari kehidupan beliau selama bekerja sama dengan beliau. Siap, makasih Pak Henry. Terima kasih. Ya. Siapa? Ya, itu tadi keterangan dari Kabasarnas ya, Marskal Muda atau Marskal Madya TNI Henry Alfiandi ya. Nah, saya lanjutkan nih sedikit lagi ngobrol sama Mas Budiman nih, mumpung masih ada Mas Budiman di sini. Tadi saya mau sharing juga terkait dengan video ya Mas ya. Bahwa kalau minta video biasanya misalkan HUT Kompas TV atau HUT apa begitu ya, susah sekali. Dalam artian melalui beberapa jalur birokrasi. Nah, teman saya ini langsung WhatsApp ke Menpan RB, Pak Cahyo, dan ternyata dikirim betul videonya, tapi salah angle-nya, yaitu angle-nya portrait, kita mintanya landscape, dan benar-benar diubah begitu oleh beliau. Ini kan mencerminkan begitu ya Mas ya, dalam arti mudah sekali berkomunikasi, padahal jauh sekali begitu ya generasinya waktu itu. Nah, kalau Mas Budiman sendiri, tadi saya sudah nanya sama Mas Ganjar apa yang bisa dibawa, dipelajari oleh generasi muda. Kalau Mas Budiman melihatnya, walaupun mungkin agak jauh begitu ya, tapi apa sih yang bisa kami anak muda ini pelajari dari sosok almarhum Cahyokumolo? Kalau saya dalam konteks sekarang ya, ketika kita lihat perkembangan media sosial yang luar biasa, politisi-politisi mengungkapkan pernyataan-pernyataannya melalui media sosial, apakah itu Twitter, apakah Instagram, dan yang diungkap kadang-kadang hate speech ya, ungkapan-ungkapan penuh kebencian. Mungkin saatnya belajar dari sosoknya Mas Cahyo. Ya, memang Mas Cahyo tidak terlalu aktif di media sosial, tetapi salah satu adalah kesantunan politik, ya, kesantunan dalam berkomunikasi itu menjadi penting gitu. Artinya bagaimana kemudian pesan-pesan politik ya itu kemudian bisa sampai atau kritik-kritik itu bisa sampai tanpa orang itu merasa disakiti. Ya. Dan Mas Cahyo juga mempunyai kadang-kadang pertimbangannya penuh dengan nuansa-nuansa Jawa ya. Misalnya ngono ya ngono ning ojo ngono. Itu kan sering diucap oleh Pak Yaakob juga ya. Ngono yang ngono itu boleh begitu tapi jangan begitu. Kamu harus ukur gitu loh. Ukur pada dirinya sendiri. Kalau saya mengucapkan statement-statement yang sangat keras, apakah menimbulkan sebuah kebencian pada saya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang sekarang banyak yang kebablasan. Ya, ketika melakukan ungkapan-ungkapan kadang-kadang menyentuh kepada personal dan menimbulkan sakit hati sehingga itu nggak muncul. Nah, tadi yang dirumuskan oleh Mas Ganjar secara pas adalah kesantunan dan kesalahan politik dari seorang Cahyokumolo yang menurut saya itu patut dipelajari pada generasi sekarang ketika pernyataan-pernyataan politik yang penuh dengan kebencian, penuh dengan prasangka itu sering diumbar di media sosial. Nah, itulah bagi saya salah satu pesan penting dari kepergiannya Mas Cahyo, berpulangnya Mas Cahyo adalah bagaimana tetap kita sabar. Sabar itu adalah politik itu penuh dengan momentum. Tidak boleh terlalu cepat, juga tidak boleh terlalu lambat. Karena kalau terlalu lambat juga ketinggalan, kalau terlalu cepat juga kemudian dihabis. Ini adalah intuisi. Nah, intuisi Mas Cahyo salah satu di antara banyak politisi yang mempunyai intuisi politik. Dia punya kesabaran dan itu pasti referensinya pada Ibu Mega yang juga sangat sabar dalam berpolitik. Tetapi kesantunan politik dan networking yang begitu luas, yang saya yakin Mas Cahyo juga punya referensi dari mana dia belajar.
politik itu. Intuisi politik sampai Mas Ganjar tadi bilang ketika yang ngomong almarhum ini nggak bisa hanya dimasukin dalam logika, tapi perasaan harus main di situ. Karena Jawa, sangat pesan-pesan itu sangat harus ditangkap orang yang bisa menangkap nuansa-nuansa Jawa dalam politik. Nah ini yang ya mungkin banyak sekali Mas Cahyo sangat mengakomodasi pikiran-pikiran politik kekuasaan Jawa sehingga dia juga mengungkapkannya dengan perasaan ya, bukan hanya semata rasionalitas, tapi yang penting kan pesannya itu sampai gitu. Itu yang terjadi. Baik. Mas Budiman Tanurjo, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas. Mas, makasih banyak. Matur suwun sudah mau mampir ke Studio Oren di Kompas TV ini. Silakan kalau ada aktivitas lainnya. Makasih. Saudara, kita jeda sejenak, nanti kami masih akan kembali dengan informasi terkininya terkait dengan meninggalnya almarhum Cahyokumolo, Menpan RB sesaat lagi. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Angkat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2 ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Kali ini, Ramon Y. Tunggal cari kisah inspiratif dari Kulon Progo, Yogyakarta, bertemu dengan Yupayem yang berhasil merambah pasar internasional dengan produk kerajinan tangannya yang berkualitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Ini waktunya kita kembali ke lokal, waktunya lokal yang mendunia. Hanya di Petualangan Brilian. Petualangan kebersahajaan beliau ya, sangat bersahaja beliau. Saya kenal beliau kan sejak di DPR, bukan saja ketika saya jadi menteri, tapi ketika di DPR saya kenal beliau. Sangat bersahaja, nggak banyak bicara, tapi tahu beliau pekerja keras. Terima kasih. Sama-sama. Satu dong Bu Menteri. Aduh Bu Menteri. Aduh, terima kasih banyak. Sukses Bu Menteri. Assalamualaikum. Ya, itu tadi pernyataan resmi dari Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Ida Fauzia, yang datang untuk melayat dan juga memberikan duka cita di rumah duka kediaman dinas dari almarhum Cahyokumolo. Sangat bersahaja, tadi disampaikan oleh Ida Fauzia, dan juga pekerja keras yang ia ingat betul tentang sosok almarhum Cahyokumolo. Yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah visual di kantor Kementerian Pan-RB, di mana kalau dilihat itu adalah para pegawai dari Kementerian Pan-RB yang tengah bersiap begitu ya, untuk menyambut kedatangan almarhum Cahyokumolo, jenazah dari almarhum Cahyokumolo yang memang sesuai rencana nanti akan disolatkan di Masjid Kuba di Kemenpan RB. Kita lihat para pekerja di Kemenpan RB ini sudah bersiap juga di sana. Nah, kalau di sebelah kiri layar kaca yang satu visual yang paling besar adalah di Kemenpan RB, saudara. Visual kanan, baik yang atas maupun yang bawah, ini adalah visual terkininya dari rumah duka, dari pekarangan atau dari area rumah duka di Widya Chandra, Jakarta, di Kompleks Menteri, khususnya ini di area rumah dinas almarhum Cahyokumolo. Kita lihat Ida Fauzia, Menteri Tenaga Kerja Indonesia, ini masih memberikan pernyataan. Tadi ia sedikit bercerita mengenai sosok dari almarhum Cahyokumolo yang dapat kami garis bawahi tadi satu kata, bersahaja sekali.
Rencananya setelah disemayamkan di rumah duka, kemudian juga saya yakin beliau husnul khotimah. disolatkan di Kemenpan RB, nanti akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nggak sempat bicara. Saya kira itu. Kasih. Ya, kalau kita lihat saat ini kondisi terkininya ini masih banyak yang akan masuk ke dalam rumah duka. Saudara, memang agak mengantri. Oke, kita langsung tanya dulu bagaimana persiapannya di gedung kantor Kemenpan RB. Di sana ada jurnalis Kompas TV, Gracia Adur. Gracia, selamat sore. Selamat sore, Irianda. Ya, Gracia, seperti apa persiapan di Kemenpan RB, kemudian juga yang visual yang Anda kirimkan saat ini banyak pegawai dari Kemenpan RB yang sudah bersiap di sana, ya, betul ya? Iya, betul sekali, Irianda. Jadi kalau bisa saya gambarkan situasi terkini di layar kaca Anda, ini dari pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, jajaran pejabat di Kemenpan RB, kemudian para staf ini juga sudah berkumpul di Masjid Kuba, tepatnya di dalam Kementerian Pan RB, Jalan Sudirman, Jakarta. Dan informasinya, ini para jurnalis ini juga sedang menunggu kedatangan dari jenazah almarhum Menteri Pan RB Cahyokumolo yang nanti informasinya akan tiba di Masjid Kuba pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Informasinya, Irianda dan juga saudara, nanti akan disolatkan oleh imam bernama Fuad Maskur yang nanti akan mensolatkan jenazah beliau. Seperti itu, Irianda. Kemudian tidak hanya itu saja, Irianda dan juga saudara, ada pula nanti akan dipimpin ataupun dilepas oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang berada di Masjid Kuba nanti. Ini akan melakukan pelepasan ataupun sebagai inspektur upacara di Masjid Kuba Kementerian Pan RB ini, saudara. Nah, kalau bisa Anda lihat situasi terkini, ini sudah mulai ramai di kantor Kementerian Pan RB. Sudah ada beberapa staf, kemudian jajaran pejabat yang berada di Kementan yang sudah menunggu sejak pukul 1 siang tadi, Irianda. Ya, kalau berbicara mengenai almarhum Cahyokumolo, tadi kami juga berbincang banyak mengenai atau mendengar banyak mengenai sosoknya, tapi yang memang masih belum terdengar begitu, belum lengkap rasanya kalau belum mendengar sosok Cahyokumolo ini dari bawahannya begitu ya. Sudahkah Anda sempat ngobrol-ngobrol mungkin dengan pegawai di Kemenpan RB, sebenarnya sosok dari almarhum Cahyokumolo sebagai seorang menteri gitu ya, Menpan RB, bagi mereka ini seperti apa? Sudahkah? Tadi sudah disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Menteri Pan RB bernama Ridi Widianti ini yang menyampaikan bahwa para bawahan atau dari Cahyokumolo sendiri ini merasa sangat kehilangan sekali sosok beliau yang dikenal begitu disiplin, kemudian begitu ramah terhadap bawahannya seperti itu. Kemudian rasa duka ini juga tidak hanya disampaikan melalui perwakilan Menteri Pan RB Ridi Widianti ini. Tadi ada pula Kepala Basarnas Marskal Muda TNI Henry Alfiandi yang juga tadi baru saja tiba di Menpan RB ini juga menyampaikan bahwa mengaku pertemuan hanya dilakukan beberapa kali, tetapi kesan yang disampaikan oleh Kepala Basarnas ini begitu kagum dengan sosok Cahyokumolo yang begitu ramah dengan semua orang, kemudian disiplin, dan tidak hanya itu saja, juga kepada para jurnalis ini juga Pak Cahyokumolo juga dikenal begitu ramah seperti itu. Itu saja tadi yang disampaikan oleh pihak dari Menpan RB terkait bagaimana sosok dari Cahyokumolo sendiri, Irianda. Ini disampaikan dalam konferensi pers ya, secara langsung, mewakili juga bagaimana rasa kehilangan dari para pegawai Kemenpan RB terkait dengan almarhum Cahyokumolo, Menpan RB. Gracia, nanti kami akan kembali kepada Anda. Terima kasih untuk saat ini. Yang Anda lihat, saudara, baru saja ini Ketua Umum Partai Golkar,
Airlangga Hartarto datang untuk masuk ke dalam rumah duka melayat almarhum Cahyokumolo. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini tadi sudah masuk. Dan memang kalau kami pantau tadi memang sudah sejumlah tokoh juga sudah masuk. Salah satunya adalah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia. Kami masih akan kembali tetap di Breaking News Kompas TV, saudara. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Oxivit. 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 Oxivit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxivit. Dexa. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2 ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Undian berhadiah 11 miliar di D Pembangunan. Makin banyak belanja, makin besar kesempatannya. Ayo belanja di D Pembangunan. Hanya di D Pembangunan. Hah? Ada yang viral nih. Pasti Top Cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy chocomaltnya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top Cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Oxivit. 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 Oxivit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxivit. Dexa. Kopi delicioso, ya Top Cappuccino. So Italian. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy chocomalk. Enak. Enak. Dari Wings Food. Jangan now, gak perlu gebak. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ. Jangan ragu-ragu, siapkanlah ID-mu, foto video kecemu tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI, Digital Saving. Undian berhadiah 11 miliar di D Pembangunan. Makin banyak belanja, makin besar kesempatannya. Ayo belanja di D Pembangunan. Hanya di D Pembangunan. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstan olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Kenali lebih dekat para Babin Kamtipmas istimewa dari Polda Sumatera Barat. Aibda Afdal Bustami dari Pariaman yang membantu masyarakat mengentaskan kemiskinan. Brigadir Ilham dari Padang Panjang yang membimbing anak-anak berkebutuhan khusus di SLB Asih Putra dalam Polisiku, Tantangan Kamtipmas di Polda Sumatera Barat, Sabtu 2 Juli, pukul 6:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Ini keluarga pacarku. Yuk, ibu udah nunggu. Mereka punya selera rasa yang legendaris. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Hah? Masak?
saya ini? Kecap sedap dari kedelai pilihan, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak jauh. Maukah kau menikahiku? Kecap sedap untuk rasa yang tak tertandingi dari Wingfood. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Ini adalah peti jenazah almarhum Cahyokumolo berada di dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah beliau diterima oleh Allah dan khilafnya diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan beliau dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, panggil Jumat pagi, dan itu insya Allah menjadi penanda kebaikan-kebaikan beliau yang sudah ditanam semasa beliau mengabdi di sangat banyak lini. Saya berkawan sejak beliau jadi pengurus KNPI, saya berkawan sejak di DPR, dan kemudian sama-sama di Kabinet Pak Jokowi. Beliau Menteri Dalam Negeri, saya Menteri Sosial, dan kemudian beliau bersambung dengan posisi sebagai Menpan RB. Kunjungan-kunjungan beliau selalu beliau sudah kalau punya tugas lain laksanakan, dan tidak usah nunggu saya. Jadi artinya beliau memberikan satu egalitarianisme bagi kami yang ada di daerah luar biasa. Jadi tidak sekedar beliau sosok demokrat sejati menurut saya, karena beliau juga memberikan proses kesetaraan perlakuan bagi sangat banyak masyarakat. Anda kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, masih terkait dengan meninggalnya almarhum Cahyokumolo Menpan RB, sekaligus juga politisi senior PDIP. Kita lihat di layar kaca ini terbagi 3. Kalau Anda yang baru menyaksikan, di kiri layar kaca satu visual yang lebih besar. Ini adalah visual terkini dari kantor Kementerian Pan RB. Ini adalah para pegawai dari Kemenpan RB yang sepertinya sedang menunggu kedatangan dari jenazah almarhum Cahyokumolo, Menteri Pan RB, yang memang setelah dari rumah duka ini nanti rencananya akan disolatkan di Masjid Kuba, sebuah masjid yang berada di dalam kompleks Kementerian Pan RB di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian di sebelah kanan layar kaca Anda ini ada 2 visual. Yang atas adalah di luar dari rumah dinas almarhum Cahyokumolo, rumah duka. Kemudian gambar yang bawah ini adalah visual dari dalam, dekat pintu masuk. Jadi beberapa tokoh, beberapa pelayat ini masuk dari pintu di visual kanan bawah yang Anda saksikan saat ini. Tadi terakhir kami melaporkan ada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia yang juga sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan sosok almarhum Cahyokumolo kepada wartawan di sana, kemudian masuk untuk melayat langsung. Kemudian tadi ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga melayat, yang sudah masuk juga ke dalam rumah duka. Berbicara mengenai sosok almarhum, tadi memang sudah banyak sekali yang menyampaikan sosoknya, mulai dari rekan politisi di PDIP, kemudian juga dari Kemenpan RB, kemudian juga tadi ada perspektif dari seorang yang memang mengenal secara pribadi dan juga merupakan wartawan senior di Harian Kompas yang juga sekarang merupakan wakil pemimpin umum Harian Kompas, bercerita banyak mengenai sosoknya. Termasuk tadi ada Gubernur Jawa Tengah juga, saudara, yang berbincang langsung dengan kami di Breaking News Kompas TV mengenai sosok almarhum Cahyokumolo, karena memang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini juga merupakan rekan separtai ya di PDIP.
Kalau untuk saat ini prosesnya masih berbelasungkawa, rekanan, kemudian keluarga, tokoh-tokoh yang memang dekat dengan almarhum sudah datang ke rumah duka. Nah, saudara, ucapan belasungkawa ini datang dari sejumlah tokoh untuk mengenang dan juga berbelasungkawa tentunya kepada almarhum Cahyokumolo, Menpan RB. Salah satunya ini datang dari Menteri Agraria dan juga Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Hadi Cahyanto. Nah, Hadi Cahyanto mengenal sosok almarhum Cahyokumolo sebagai sosok yang kebapaan. Sosok beliau kebapaan dan selalu mendengarkan apabila saya menyampaikan permasalahan dan saya minta solusi, selalu mendengarkan dan diberikan jawaban solusi yang terbaik dan selalu berimbang memberikan solusi. Semoga Pak Cahyokumolo. Ya, itu tadi ya, sosok kebapaan. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya, itu ya tadi ya disampaikan Hadi Cahyanto, sosoknya kebapaan dan selalu mendengarkan keluh kesah yang disampaikan kepada Cahyokumolo almarhum. Barusan saja ini saudara kita lihat Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan Maharani ini baru saja masuk dan yang saat ini berbicara kepada wartawan sekali ya. Ini adalah Wiranto. Tugas-tugas yang beliau lakukan dengan sangat cepat bisa dilaksanakan, sangat tepat dan selalu menciptakan suasana kebersamaan. Ini memang luar biasa ya. Oleh karena itu, tatkala beliau wafat, saya juga sangat merasa kehilangan. Bukan hanya saya, tapi saya kira ya kabinet Presiden Jokowi juga merasa kehilangan, kan saat ini memang Menpan RB sedang mendapatkan tugas yang juga cukup menantang ya. Makanya mari kita doakan ya. Beliau orang baik. Kita doakan mudah-mudahan beliau wafat dalam husnul khotimah. Segera dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita antarkan pada tempat istirahat terakhir ya. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan dan melanjutkan cita-cita beliau. Terima kasih. Baru saja kita dengar bersama pernyataan dari Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press, yaitu Wiranto, terkait dengan sosok almarhum Cahyokumolo dan bagaimana Wiranto ini mengenang sosoknya. Selain tadi kita sudah dengarkan dari Ketua One Team Press, kemudian sebelumnya dari Hadi Cahyanto, ini ada juga, saudara, ucapan belasungkawa dari mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia, Yusuf Kala, atas meninggalnya Menpan RB Cahyokumolo. Yusuf Kala menyebut Cahyo telah mengabdikan diri untuk bangsa dan negara dengan baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan hati penuh duka tentu kita menyampaikan ucapan duka cita atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Cahyokumolo yang selama ini telah mengabdikan dirinya kepada negara, bangsa dan negara dengan sangat baik. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mendoakan semua khotimah. Semoga beliau diterima semua amal ibadahnya. Sekali lagi, marilah kita semua berdoa. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhajir, apa
Pak, yang terakhir kali berkomunikasi dengan almarhum kapan, Pak? Kira-kira 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu saya ketemu beliau untuk mendiskusikan berkaitan dengan PPPK ya, ASN yang diangkat menggunakan PPPK itu. Ya, itu tadi suara dari Menko PMK Muhadjir Effendi terkait dengan beliau yang mengenang sosok almarhum Cahyokumolo. Sementara kalau kita lihat visual terkini di rumah duka, saudara, tokoh ini terus berdatangan untuk berbela sungkawa. Baru saja, nah ini dia, ada Wagub DKI Jakarta ya, Ahmad Riza Patria. Ya tentu kita semua turut berduka cita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Cahyokumolo meninggal dunia tadi jam 11 siang. Beliau adalah sosok yang sangat santun, yang sangat baik, ya sangat bersahabat. Dia adalah sahabat saya, senior saya sejak dulu di KNPI, yang sangat peduli pada kepemudaan, pada mahasiswa, pada masyarakat ya. Dan beliau sampai di partai juga, di PDIP sampai sekjen yang luar biasa, dan menjadi Mendagri juga Menpan. Mendagri juga saya bersama-sama dengan beliau di Komisi 2, mitra saya dulu Komisi 2, yang sangat akomodatif ya dengan kami semua partai politik, teman-teman di DPR juga. Semoga kita semua dapat mendoakan beliau, semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran, keikhlasan, dan kita semua dapat meneladani sosok Pak Cahyokumolo yang sangat baik, santun, cerdas, yang sangat peduli pada kita, yang selalu mengakomodir semua kepentingan bangsa negara dan juga kepentingan partai-partai selama ini sejak jadi Mendagri dan sekarang Kemenpan. Cukup ya? Ya, beliau memang sering kita diskusi dulu, apalagi di DPR. Beliau selalu mengedepankan pentingnya kerjasama yang baik. Beliau selalu mengedepankan supaya kita bisa rukun, bisa damai, bersatu semua. Sekalipun kita waktu itu di Pilpres maupun di Pileg punya pilihan masing-masing, tapi beliau selalu mengajak supaya kita bisa bersatu untuk kepentingan bangsa yang lebih besar ya. Cukup ya? Insya Allah ya. Terima kasih ya, cukup ya. Terima kasih Pak. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Oxivit. 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 Oxivit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxivit. Dexa. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Undian berhadiah 11 miliar di D Pembangunan. Makin banyak belanja, semakin besar kesempatannya. Ayo belanja di D Pembangunan. Hanya di D Pembangunan. Oxivit. 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 Oxivit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxivit. Dexa. Yuhu, saatnya pesta-pesta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan.
Kali ini, Ramon Y. Tunggal cari kisah inspiratif dari Kulon Progo, Yogyakarta. Bertemu dengan Yu Payem yang berhasil merambah pasar internasional dengan produk kerajinan tangannya yang berkualitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Ini waktunya kita kembali ke lokal. Waktunya lokal yang mendunia. Hanya di Petualangan Brilian. Petualang. Beda kegiatan, beda masalah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara. Kalau kita lihat, ini adalah persiapan di mana sepertinya almarhum atau jenazah almarhum Cahyokumolo ini akan segera diberangkatkan dari rumah dinasnya yang juga menjadi rumah duka di Widya Chandra, Kompleks Menteri, ke kantor Kemenpan RB, di mana rencananya almarhum akan disolatkan di Masjid Kuba di dalam kompleks Kementerian Pan RB, dan yang akan ikut menyolatkan ini adalah para pegawai dari Kemenpan RB juga yang tadi visualnya juga sudah kita lihat beberapa waktu lalu. Ini sudah bersiap untuk menunggu kedatangan dari jenazah almarhum Menpan RB Cahyokumolo. Almarhum Cahyokumolo, saudara, meninggal dunia siang hari tadi, sekitar pukul 11 siang. Almarhum meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluyo, daerah Menteng, Jakarta, setelah melalui perawatan intensif selama lebih kurang 2 minggu. Ketika nanti ya akan jenazah ataupun almarhum akan dipindahkan nantinya. Hingga saat ini informasi yang kami dapatkan ada komplikasi begitu, dan salah satunya ada infeksi paru-paru yang diderita oleh almarhum. Nah, kalau yang Anda tengah saksikan ini masih ada persiapan ya di depan rumah duka. Dimana tadi kita juga lihat sudah sejumlah tokoh ini sudah berbelasungkawa masuk ke rumah duka di Widya Chandra untuk mendoakan tentunya almarhum Cahyokumolo. Memang kalau sesuai rencana atau agenda yang kami dapatkan, ini pukul 15.30 nantinya jenazah almarhum Cahyokumolo akan tiba di gedung atau kantor Kemenpan RB di daerah Kebayoran Baru di dekat Senayan di Jakarta. Kemudian nanti akan disolatkan di sana, dan setelah selesai akan langsung dimakamkan sore hari ini juga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, saudara. Tadi terakhir beberapa tokoh yang berbelasungkawa masuk untuk melayat mendoakan almarhum Cahyokumolo. Ada dari Ketua One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, kemudian juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani, ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sosok almarhum yang dikenal dengan sosok, oke, kita lihat dulu, ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga hadir untuk melayat dan juga memberikan doa berbelasungkawa. Ya, di mana sosok almarhum Cahyokumolo ini bukan hanya dikenal sebagai seorang menteri, tapi juga seorang politisi dan juga individu yang memang sangat bersahaja sekali.
disampaikan oleh beberapa lapisan masyarakat ya, termasuk tadi di dalamnya politisi, kemudian juga staf di kementerian, di Kemenpan RB yang kini, yang sebelum meninggal dunia, Ia Gawangi, Ia Nakodai, kemudian juga tadi cerita-cerita dari rekan sesama PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ada juga cerita dari Budiman Tandarujo dari perspektif seorang wartawan yang sudah kenal lama sekali dengan almarhum dan juga mengenal dari level pribadi ya. Bagaimana sosok almarhum Cahyokumolo ini merupakan sosok yang sangat bersahaja, memiliki kedewasaan politik dan juga ketenangan dalam mengambil keputusan yang sangat berpengaruh dalam menjalani hari-harinya dan juga bagaimana menjadi magnet dalam pertemanan yang tadi dikatakan luas sekali dan menjadikannya sangat matang ketika mengambil keputusan-keputusan baik itu dalam menyelesaikan masalah di kementerian maupun dalam masalah-masalah terkait dengan politik. Almarhum Cahyokumolo dipercaya menjadi menteri di 2 periode berbeda kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 2014, kita ingat ketika awal Presiden Joko Widodo menjabat sebagai seorang presiden bersama kabinetnya saat itu, almarhum Cahyokumolo menjadi seorang menteri dalam negeri selama 5 tahun. Kemudian di periode kedua presiden hingga 2022 hari ini dijadikan juga sebagai seorang Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, untuk dipercaya juga, kalau kita ingat salah satunya programnya adalah revolusi mental ya, yang ditekankan betul di Menpan RB. Sebelum menjabat sebagai seorang menteri, Cahyokumolo almarhum ini juga dipercaya dari PDIP menjadi anggota DPR, lika-likunya menjadi seorang politisi di Senayan, tidak sebentar. Kalau tadi disampaikan oleh Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, lika-liku politiknya ini melewati beberapa generasi dan juga kultur politik yang berbeda-beda. Baik ketika dulu almarhum ini berada di pusaran pemerintahan ketika masih di zaman Orde Baru hingga kemudian di KNIP dan lalu menjadi politisi di PDIP. Kalau tadi juga kita mendengarkan ungkapan bela sungkawa baik dari Yusuf Kala, tapi ada juga dari Hadi Cahyanto, bahkan tadi Hadi Cahyanto ini juga mantan Panglima TNI yang juga menyatakan bahwa sosok almarhum Cahyokumolo ini merupakan sosok yang kebapaan begitu. Kita masih menunggu, saudara. Informasinya beberapa saat lagi ini jenazah almarhum Cahyokumolo akan diberangkatkan dari rumah dinas yang juga menjadi rumah duka ke Kemenpan RB untuk disolatkan di masjid di Kemenpan RB. Tapi tentu karena masih banyak tokoh yang datang, rekanannya yang datang, ini masih di hold sesaat keberangkatannya karena memang mengakomodir mereka yang akan melayat dan juga memberikan doa. Kita sapa dulu, ada jurnalis Kompas TV di rumah duka, ada Jonah Hamonangan di sana. Jonah, selamat sore. Masih sesuai jadwalkah keberangkatan almarhum ke Kemenpan RB atau memang masih ada perubahan, Jonah?
Ya, Renda, saat ini sudah mulai memasuki masa persiapan. Saat ini jam menunjukkan pukul 15.22. Kalau kita lihat rundown ini adalah 15.30. Jadi mungkin kurang lebih antara 10 sampai 15 menit lagi paling lama ini sudah harus bergeser atau mungkin jenazah sendiri sudah masuk ke kendaraan. Nah, kami mendapatkan informasi bahwa dalam waktu dekat Wakil Presiden Maruf Amin akan datang dulu. Jadi memang tadi Pas Pampres dari grup B sempat memaparkan bahwa Wapres berkenan untuk datang terlebih dahulu untuk melayat sebelum nanti keberangkatan atau pergeseran kendaraan dari tempat ini ke kantor Kemenpan RB untuk dilakukan sholat jenazah. Jadi bisa dikatakan tempat ini saat ini memang sudah sangat ramai, banyak sekali pelayat, baik mungkin dari Handai Taulan, baik dari rekan partai, dari Kemenpan RB, dan juga dari banyak hal. Tentunya ini menjadi atensi bagi banyak hal bahwa almarhum merupakan sosok yang sangat baik dan dikenal. Dari sekian banyak pejabat yang datang, tadi kami sempat melihat kurang lebih sekitar 1 jam lalu Wapres Yusuf Kala datang beserta ibu, di mana saat ini Wapres masih berada di dalam, dan ada tadi sekitar pukul 13.30 ada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menko Perekonomian Erlangga, Menteri Sosial Bu Risma, Menaker Ida Fauzia, bahkan tadi juga ada Kapolda dan Wakapolda. Tentu saja kedatangan para pejabat ini dalam rangka untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum jenazah dibawa ke Kementerian Pan RB untuk dilakukan sholat dan berlanjut ke TMP Kalibata untuk dilakukan pemakaman, di mana pemakaman sendiri dilakukan secara militer. Dan kami tadi sudah melihat ada mobil jenazah yang tadi sudah mendekat, namun tidak bisa terlalu mendekat dikarenakan memang atap rumahnya cukup pendek, jadi agak sedikit maju. Dan sekarang prosesnya kami bersama para awak media atau wartawan hanya bisa sampai di selasar dari rumah, tidak bisa masuk. Namun tadi saya sempat mengintip ke dalam, ini memang sudah dilakukan persiapan khususnya dari para petugas yang ada dari garnisun untuk bisa memasukkan peti jenazah ke mobil. Sebenarnya kalau kita lihat dari rundown harusnya 15.30, namun dikarenakan informasi yang terbaru bahwa Wapres Maruf Amin akan datang, maka sepertinya akan ditahan terlebih dahulu sampai nanti Wapres mungkin sempat memberikan penghormatan terakhir. Akhirnya nanti mungkin bisa langsung sama-sama bergeser. Apakah nanti Wapres Maruf Amin akan ikut atau tidak, kita belum mengetahui. Yang pasti saat ini kami dari para awak media sudah mundur kurang lebih sekitar 1 meter dari perimeter, dan ini memang sesuai dengan security clearance yang diminta oleh pihak Pas Pampres sendiri. Ya dah. Oke, Pas Pampres dari grup B sudah tiba juga. Sepertinya memang Wakil Presiden ya Maruf Amin ini akan segera hadir di rumah duka. Kemudian nanti bila sudah selesai baru rencananya akan berangkat ke Kemenpan RB. Nah, Jonah, kalau banyak sekali tadi tokoh yang juga mungkin sudah lewat masuk ke dalam dan juga menyampaikan bela sungkawanya kepada wartawan di sana, apa saja yang kemudian Anda tangkap ya sebagai wartawan juga yang tengah bertugas di sana, cerita-cerita, statement-statement dari tokoh dan juga Handai Taulan teman-temannya yang tadi menyampaikan. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda tangkap sosok dari almarhum Cahyokumolo ini seperti apa? Yona. Iya, dari beberapa pejabat yang tadi sempat kami wawancara, ada pesan yang cukup mendalam yang kami rasakan dari almarhum. Almarhum adalah sosok yang sangat hangat dan bisa dikatakan menjadi seorang abang, seorang kakak, seorang bapak. Jadi benar-benar seorang pejabat yang memberikan teladan. Nah, itu saja sangat jarang kalau kita lihat di akhir-akhir ini. Mungkin banyak sekali pejabat yang mungkin ketika dia sudah menjadi menteri ataupun menjadi pejabat tinggi lainnya, kebanyakan mungkin tidak terlalu berinteraksi. Namun berbeda dengan almarhum, dikarenakan almarhum meskipun sudah mencapai jabatan menteri, tapi masih berinteraksi dengan mungkin pejabat atau mungkin dari masyarakat biasa. Itu saja ini menjadi kesan tersendiri. Dan tadi sempat saya mendengar ada beberapa pejabat yang mengatakan bahwa almarhum ini adalah almarhum yang bahkan bisa katakan membantu dalam hal karir. Mungkin ketika bertemu dengan para pejabat tersebut mungkin diberikan wejangan atau mungkin diberikan arahan, dan saja ini menjadi semacam petunjuk terkait dengan mungkin jenjang karir ataupun. Dan kalau kita lihat almarhum ini merupakan politisi yang sangat senior. Bisa dibayangkan menjadi menteri 8 tahun, Menteri Dalam Negeri 5 tahun, Menpan RB 3 tahun, bahkan anggota DPR selama 15 tahun. Bisa dibayangkan tidak hanya senioritas, tapi pengalaman dan juga mungkin bagaimana dia berkarya sama pejabat. Itu saja ini menjadi satu bagian tersendiri dalam hal mungkin pembinaan atau mungkin ketika ketemu para pejabat-pejabat yang ada selama ini.
Ya, Anda. Ya. Memang itu juga ya, yang mungkin secara frasa, kata, kalimat beda, tapi memang kesan rasa yang disampaikan, kalau dari tadi begitu ya, saya mendengar juga pernyataan dari sejumlah lapisan masyarakat lah bisa dibilang begitu, memang terkesan seperti itu begitu ya, Jonah. Seperti juga yang dikatakan beberapa pejabat yang tadi diwawancara oleh wartawan di rumah duka. Baik, terima kasih Jonah Hamonangan. Ini kita masih menunggu sambil kita pantau juga bersama saudara. Tadi laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan di rumah duka di Widya Chandra Jakarta, yang ini merupakan juga adalah rumah duka atau rumah dinas maksud saya dari almarhum Cahyokumolo saat menjabat sebagai Menpan RB. Kami kembali menjelaskan, mungkin Anda baru menonton. Di sebelah kanan layar kaca Anda, keduanya adalah Jalan Widya Chandra. Visual atas kanan ini, kalau bisa dilihat, ini merupakan akses pintu masuk ke dalam rumah duka di rumah dinas yang juga rumah duka dari almarhum Cahyokumolo. Kemudian di bawahnya ini adalah suasana di luar pagar dari rumah dukanya. Kalau di kiri, sesuai lokasi kita lihat, ini adalah lokasi di kantor Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, di mana memang nanti setelah disemayamkan di rumah duka di visual sebelah kanan dan sudah selesai juga diberikan doanya oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang rencananya akan segera hadir, akan diberangkatkan ke kantor Kemenpan RB Jakarta untuk disolatkan di sana. Nanti rencananya disolatkan di sebuah masjid bernama Masjid Kuba di kantor Kemenpan RB, yang juga tentunya ini diikuti oleh para pegawai dari Kemenpan RB. Setelah disolatkan, prosesnya selesai di sana, nanti memang rencananya akan dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk dimakamkan di sana, saudara. Almarhum Cahyokumolo ini wafat, meninggalkan kita semua hari ini di usianya yang ke-64 tahun. Sejumlah tokoh menyampaikan ucapan belasungkawanya karena juga mengingat sosoknya, sosok almarhum ini yang tidak hanya sekedar politisi senior, seorang pejabat negeri ini, tapi merupakan seorang individu yang sangat bersahaja sekali, dan juga menurut pernyataan sejumlah lapisan masyarakat tadi, memang sangat bersahaja, kemudian hangat, sering tersenyum, dan diingat sangat tenang sekali. Oke, kita masih menunggu, saudara, keberangkatan jenazah almarhum Cahyokumolo dari rumah duka ke Kementerian Pan RB, kantor Kemenpan RB di Jakarta. Tapi kita jeda sejenak, nanti kami akan segera kembali, tetap di Breaking News Kompas TV. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Oxyfit. 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 Oxyfit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxyfit. Dexa. Yuhu, saatnya pesta-pesta kejutan rasa. Wow, delicious, yo. Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Undian berhadiah 11 miliar di D Pembangunan. Makin banyak belanja, semakin besar kesempatannya. Ayo belanja di D Pembangunan. Kopi delicioso ya top cappuccino. Soy Italian. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy chocolate. Enak. Enak. Dari Wings Food. Yuhu, saatnya pesta-pesta kejutan rasa.
Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Suatu hari, pengen yang kaya rasa. ini baru mie sedap soto Madura. Sedapnya original, literally sedap. Dengan bubuk soto, fresh daun jeruk, ini yang kucari. Cobain, baru mie sedap soto Madura dari Wings Food. Ini keluarga pacarku. Yuk, ibu udah nunggu. Mereka punya selera rasa yang legendaris. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Hah? Masak? Apa ini? Kecap sedap dari kedelai pilihan, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak jauh. Maukah kau menikahiku? Kecap sedap untuk rasa yang tak tertandingi dari Wings Food. Kali ini, Ramon Yetunga cari kisah inspiratif dari Kulon Progo, Yogyakarta. Bertemu dengan Yupayem yang berhasil merambah pasar internasional dengan produk kerajinan tangannya yang berkualitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Ini waktunya kita kembali ke lokal. Waktunya lokal yang mendunia. Hanya di Petualangan Brilian. Petualangan Brilian The Series Season 2, Sabtu 2 Juli pukul 6 petang. Kompas TV dipersembahkan oleh gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan aktivis dulu tahun 80-an. Kami sama-sama mengikuti. Saya copot ya. Aman kalian ya? Aman Pak. Aman Pak, kita yang pakai. Aman Pak. Jadi saya sudah kenal beliau sudah lama, sejak tahun 80-an. Ketika beliau masih aktif sebagai duta MPI, dan kami sama-sama masuk di Karpatnas, penataran Waspada Nasional pada waktu itu, ya, Karpatnas yang diselenggarakan oleh Lemhanas di tahun 80-an, lama sekali. Terus sama-sama kita mengikuti perkembangan sampai dengan zaman reformasi, sama-sama berjuang. Kemudian beliau berpindah dari Golkar ke PDIP, dan selanjutnya menjadi anggota DPR, dan sama-sama juga di DPR. Saya sempat sama-sama satu komisi, ya, komisi 2 di DPR RI. Jadi kami dekat lah. Saya merasa dekat, dan apalagi P3 dan PDIP di masa reformasi pernah menjadi pemimpin, ya, di kabinet presiden dan wakil presiden di zamannya Bu Mega dan Pak Hamzahas. Beliau orang yang sabar gitu, tenang, tidak biasa brusuh gitu, tidak bubuhan gitu. Jadi kepergiannya dan ini juga cukup mengejutkan saya, karena saya waktu kembali dari perawatan saya di luar negeri, saya dengar beliau di rumah sakit, tapi belum sempat saya menjenguk, beliau sudah dipanggil olehnya menghadap kepada saya. Berdoa semoga Allah meringankan jalannya, mendapatkan mahfirahnya, kemudian mendapatkan tempat sebaik-baiknya. Dan Mas Cahyo, saya sebagai saksi, dia orang baik. Jadi ya Allah, terimalah dia, orang tuanmu, masukkanlah dia ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Demikian. Pak, kenangan apa Pak yang paling melekat begitu Pak? Ada momen apa yang paling melekat dengan Bapak? Ya, mungkin di masa itu kami pernah sama-sama menyusun banyak undang-undang, tentu, terutama undang-undang pembentukan daerah otonomi baru DOB, karena sama-sama di Komisi 2. Beliau tidak pernah mau mengecewakan. Misalnya kan sering ada dukungan-dukungan dari masyarakat, dari daerah, jadi tapi pandai bersiasat, dan siasat itu tidak membuat
baik pemerintah, DPR, maupun kemudian masyarakat pendukung itu atau masyarakat yang tidak setuju itu berhadapan-hadapan, tetapi menyelesaikan. Itu saya kira ya umum yang saya bisa sampaikan. Yang khusus saya kira biarlah jadi kenangan saya pribadi. Jadi bijaksana sekali Pak. Ya. Pak Cahyo intensif ini Pak Suarso sempat menjemput atau apa komunikasi terakhir dilakukan Pak Suarso dengan istana? Komunikasi justru waktu beliau masih sehat, beliau mengatakan ya kalau mau sehat itu makan yang justru banyak dilarang orang itu, beliau malah suka makan makanan itu. Dia bilang kenapa tidak Mas, hidup ini cuma sekali ya, kita nikmati sepanjang itu tidak mencelakakan orang banyak. Gitu. Dia humoris juga berarti Pak? Beliau humoris. Kapan itu Pak terakhir komunikasinya Pak? Ya kira-kira dalam bulan lalu ya. Tidak ada Pak menteri selain Bapak yang hadir siapa mungkin? Waduh, saya tidak tahu. Belum tahu. Saya tadi karena di sana saya. Nanti ikut sholat Pak? Saya ingin mensolatkan. Siap. Nanti kita lihat ya. Tapi rencananya apa? Pak Suarso ikut nggak? Yang pertama saya sebagai seorang Muslim itu ada ya pertama memandikan, mengkafani, mensolatkan dan kemudian memakamkan. Paling nggak salah satu dari situ saya akan laksanakan. Selain Bapak, teman-teman P3 yang hadir nanti siapa Pak? Wah, saya kira nanti saya belum lihat ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sehat Pak. Ya, kenangan-kenangan dibagikan oleh Suarso Monoarfa, saudara tadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Kepala Bappenas ya, Suarso Monoarfa menyampaikan sejumlah momen-momen ketika ia bersama dengan almarhum Cahyokumolo ini sempat berada di satu fraksi ketika di Senayan atau menjadi anggota DPR. Kemudian tadi ia juga menyampaikan beberapa pesan-pesan saling balas pesan begitu yang juga dibagikan kepada wartawan antara dirinya dengan almarhum Cahyokumolo. Persiapan ini masih dilakukan baik di Kemenpan RB, tadi sejumlah tokoh juga sudah hadir di sana untuk ikut mensolatkan almarhum Cahyokumolo di Kemenpan RB di salah satu di Masjid Kuba namanya di kantor Kemenpan RB. Sedangkan persiapan lainnya adalah persiapan keberangkatan dari jenazah almarhum Cahyokumolo dari Jalan Widya Chandra Jakarta, visual di sebelah kanan layar kaca Anda. Ini merupakan rumah duka yang juga merupakan rumah dinas almarhum saat menjabat sebagai Menpan RB. Nah, terkait dengan persiapan di Kemenpan RB sendiri, kemudian nanti setelah disolatkan akan ada proses apa, kita akan hubungi jurnalis Kompas TV, ada Gracia Adur di sana yang memantau langsung. Gracia. Gracia, bisa mendengar suara saya? Halo Irianda, ya. Gracia, nanti rencananya akan disolatkan di Kemenpan RB, beberapa tokoh rekan sudah hadir, tadi barusan ada Suarso Monoarfa juga. Nanti prosesnya setelah disolatkan akan ada apa lagi di sana, Gracia, sebelum nantinya diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata? Iya, baik Irianda. Jadi seperti yang Anda lihat di layar kaca, ini ada beberapa dari TNI yang sedang melakukan latihan untuk melakukan proses upacara pemakaman yang nanti akan dilaksanakan di Kemenpan RB. Tentunya ini akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Untuk sementara informasinya seperti itu Irianda. Jadi kalau bisa Anda lihat situasi di layar kaca Anda, ini sudah banyak sekali beberapa pejabat-pejabat dari beberapa kementerian yang sudah ada tiba di sini. Seperti yang Anda lihat tadi sebelumnya ada dari Kepala Bappenas Suarso Monoarfa, kemudian dari pihak Basarnas ini pun juga sudah datang. Ini kami menunggu jenazah almarhum tiba, jenazah almarhum tiba di Kemenpan RB. Kemudian ini juga menunggu Menko Polhukam Mahfud MD yang nampaknya dari tadi ini masih belum tiba juga di Kementerian Pan RB ini, Irianda. Nanti yang boleh ikut mensolatkan almarhum siapa saja berarti?
Kalau untuk sementara informasi karena ruangan di Masjid Quba ini terbatas, jadi yang hanya diperbolehkan adalah beberapa jajaran pejabat di Kemenpan RB, kemudian para staf dan juga ada beberapa menteri. Nah, kami para jurnalis ini untuk sementara hanya diperbolehkan menunggu di sisi kanan Masjid Quba. Seperti itu, Irianda. Agar untuk menghindari kerumunan yang terjadi di dalam masjid. Jadi ini dibatasi seperti itu, Irianda. Oke, nanti Anda sebutkan tadi ada Menko Polhukam, Mahfud MD akan ke sana juga. Nanti perannya akan seperti apa Mahfud MD ini? Ya, jadi Menko Polhukam Mahfud MD ini nanti akan memimpin upacara pemakaman di Masjid Quba sekaligus melepaskan jenazah almarhum untuk menuju ke makam pahlawan Kalibata. Nah, nanti setelah dari sini nanti di sana ada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Pratikno yang ini juga akan melepas jenazah almarhum Cahyokumolo di makam pahlawan Kalibata. Seperti itu, Irianda. Oke, Gracia, hingga saat ini seperti pertanyaan saya ke Jonah tadi juga yang meliput di rumah duka, banyak tokoh yang sudah datang memberikan memori dan juga memberikan pernyataan terkait dengan kenangan dan juga sosok almarhum Cahyokumolo gitu. Kalau Anda sendiri tadi dari tadi di Kemenpan RB yang Anda rasakan dari pernyataan-pernyataan yang mengenang sosok almarhum seperti apa, Gracia? Rata-rata informasi yang disampaikan baik dari kita dengarkan barusan dari Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa, kemudian dari Kepala Basarnas dan juga perwakilan dari staf ataupun jajaran pejabat di Kemenpan RB menyatakan bahwa Cahyokumolo dikenal sosoknya adalah humoris. Selain itu dia juga dikenal sosok yang begitu ramah terhadap bawahannya dan juga rekan kerjanya seperti itu, Irianda. Ya, itu dia ya, satu yang bahkan kita tadi sempat juga dengar bahwa memang sebenarnya di balik sosoknya yang tenang dan juga bersahaja begitu ada sosok humorisnya juga. Oke, baik Gracia, kita lihat nanti kita pantau kembali informasi dari Anda di Kemenpan RB. Kita akan langsung menyapa jurnalis Kompas TV yang ada di rumah duka di Widya Chandra, ada Jonah Hamonangan. Jonah, persiapannya sudah sepertinya sudah sedikit lagi akan diberangkatkan. Itu tandanya Wapres Ma'ruf Amin tidak jadi hadir di Widya Chandra atau seperti apa? Ya, ada informasi terbaru yang kami dapat. Wapres Ma'ruf Amin tidak jadi datang ke rumah duka, tapi langsung ke tempat masjid. Jadi langsung takziah di kantor Kemenpan RB. Nah, saat ini kalau yang Anda lihat di layar kaca, ada mobil jenazah Mercy putih. Ini sudah dibuka, jadi ini tinggal menunggu ada prosesi dari rumah duka menuju ke mobil. Mungkin kurang lebih sekitar antara 5-10 menit lagi. Jadi tadi kami melihat dari petugas garnisun sudah keluar masuk, di mana tadi sempat mengukur berapa jarak khususnya pergeseran. Nah, terkait dengan adanya kendaraan, memang tadi sempat ada masalah. Jadi harusnya mobil putih Mercy putih ini harusnya bisa merapat, namun dikarenakan atap rumah ini cukup pendek, jadi mungkin tidak pas dengan pergeseran. Jadi untuk jenazah sendiri, jadi peti ini nanti akan keluar dari rumah duka langsung masuk ke dalam. Nah, terkait dengan rute, tadi kami sempat bertanya ke petugas, jadi pergeseran ini cukup dekat, jadi kurang lebih antara 10 menit sampai 15 menit saja. Jadi memang prosesnya karena cukup cepat. Nah, sudah mulai ada proses. Ini petugas dari garnisun sudah meminta kami untuk mundur. Handphone. Nah, ini sudah ada foto dari Menpan RB. Peti sudah terlihat, peti warna putih, dan akan dimasukkan ke mobil jenazah berwarna putih. Bang, keluar bang. Nah, untuk pergeseran ini kita melihat yang membawa peti ada prajurit Kopassus Baret Merah dan juga ada mungkin dari para
pegawai atau mungkin dari deputi pejabat Kemenpan RB yang ikut menggotong peti jenazah. Dan ini di belakang atau yang mengikuti dari menggotong ini kami lihat ada politisi senior partai Golkar Akbar Tanjung dan juga ada beberapa tokoh ataupun pejabat khususnya Kemenpan RB. Nah, ini adalah proses sekarang memasukkan peti jenazah ke dalam mobil. Jadi kalau sekarang kita perhatikan pukul 15.48 atau 3.48 ini sebenarnya sudah mundur 18 menit dari schedule. Tapi memang ini terus berjalan. Nah, saat ini di layar kaca sudah ada Ketua DPRD Puan Maharani yang tampak ikut memantau bagaimana pergeseran khususnya jenazah dari Cahyokumolo. Tadi Ketua DPR Puan Maharani sempat meminta untuk menunggu sebentar sampai jenazah masuk mobil, baru mungkin akan melayani mungkin doorstop dari awak media sendiri. Dan tadi sempat terdengar Ketua DPR Puan Maharani sempat menginstruksikan ke anak buahnya untuk langsung ke Kalibata. Jadi mungkin di Kalibata sendiri cukup banyak pejabat yang ikut mengantar ke peristirahatan terakhir. Masih nunggu nggak bisa. Nggak bisa, ini lagi nunggu bang, sebentar aja. Lagi nunggu ini jalan baru langsung. Dan ini ada visual yang mungkin tidak terlihat di kamera dikarenakan cukup penuh. Ini mobil sudah mulai maju bergeser, tapi kami memang tidak bisa menunjukkan dikarenakan blockingan sudah penuh. Jadi visual yang Anda lihat memang masih terbatas ke Ketua DPR Puan Maharani. Mungkin sebentar lagi kita akan bisa untuk wawancara untuk melihat atau bagaimana kesan dari almarhum. Ibu, kita kasih penghormatan denda sama jenazah jalan, kita baru bentar aja 1 menit. Udah. Oh, ini nih susah nih. Susah nih. Ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama keluarga Ibu Megawati Soekarno Putri dan keluarga besar PDI Perjuangan bahwa kami ikut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Cahyokumolo, dan semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan tempat yang terbaik, dan beliau bisa menjadi husnul khotimah. Amin. Dan atas nama keluarga besar PDI Perjuangan pada hari ini sebagai salah satu kader terbaik, Pak Cahyokumolo mendapatkan penghormatan terakhir dari partai, yang mana mulai hari ini di seluruh kantor PDI Perjuangan akan mengibarkan bendera setengah tiang, bendera partai atau bendera PDI Perjuangan selama 7 hari ke depan. Dan tentu saja kami berharap bahwa kita semua bisa mendoakan beliau sehingga dan keluarganya diberikan ketabahan sehingga nantinya ini acara pemakamannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya itu. Ada komunikasi terakhir dengan Pak Cahyo, dan apa ada semacam pesan untuk mungkin terkait dengan sumbangannya kepada negara, begitu ada komunikasi? Ya, beliau adalah orang yang sangat baik hati, kemudian orang yang mudah sekali berinteraksi dan bergaul dengan siapa saja, dan juga atas pengabdiannya sudah pernah menjadi sekjen, karenanya sekjen PDI Perjuangan, dan merupakan salah satu orang yang dekat dengan keluarga kami, karenanya saya juga memanggil beliau itu adalah
Om, karena saya kenal sudah dari kecil, bahkan anak-anak saya juga memanggilnya Eyang karena sudah kenal juga dari kecil, dan tentu saja pengabdian beliau kepada Indonesia sudah beliau buktikan dengan pernah mendedikasikan dirinya sebagai sekjen, juga sebagai 2 kali sebagai menteri, dan ya insya Allah kita doakan semua pengabdiannya itu memang masih bermanfaat buat bangsa dan negara. Kontribusi besar apa yang Pak Cahyo? Legasinya? Ya, legasinya di partai tentu saja sebagai partai yang sebagai sekjen yang pada saat itu menjadi sekjen di saat PDI Perjuangan masih di luar pemerintahan, tentu saja beliau harus bisa memberikan semangat kepada seluruh kader-kader PDI Perjuangan untuk tetap bersemangat dalam membangun negara walaupun kita berada di luar pemerintahan. Dan sebagai Mendagri 5 tahun pertama tentu saja beliau sudah berhasil bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2019, dan ya sebagai Menpan RB tentu saja tugasnya belum paripurna karena masih 2 tahun, namun ya 2 tahun pengabdiannya saya rasa kita bisa sama-sama bisa ikut mengikuti bahwa apa yang beliau lakukan itu adalah semata-mata adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dari Ibu Mega sendiri ada? Ya, Bu Mega tentu saja mengucapkan sama hal yang sama, ikut sangat turut berduka cita. Beliau sangat bersedih hati karena kehilangan salah satu kader, dan tentu saja adik yang selama ini selalu ikut mendukung dan berjuang bersama, dan tentu saja menugaskan kita semua atau kader-kader PDI Perjuangan untuk ikut bisa mengantarkan Pak Cahyo Kumolo sampai ke persemayaman yang terakhir. Ya, cukup. Ya, makasih. Ya, itu tadi disampaikan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Satu yang sangat saya juga bisa garis bawahi bahwa sosok almarhum Cahyokumolo ini sudah kenal dekat dengan Puan Maharani dan keluarga Megawati Soekarno Putri juga. Sampai Ketua DPR RI tadi menyebutkan bahwa ia pun memanggil sosok almarhum Cahyokumolo ini dengan sebutan Om gitu ya, karena memang kedekatan tadi. Kalau kita lihat sekarang almarhum Cahyokumolo, jenazah almarhum sudah kembali berangkat dari rumah duka tadi beberapa saat, disemayamkan di sana. Saat ini akan langsung menuju ke kompleks Kementerian Pan RB yang berjarak sekitar 10-15 menit. Nanti sesampainya di Menpan RB akan disolatkan di sana. Tadi sejumlah tokoh kita lihat datang dan pergi juga untuk melayat dan juga berbelasungkawa memberikan doa bagi almarhum Menpan RB Cahyokumolo, saudara. Kalau berbicara mengenai layar kaca Anda yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini ada 2 visual yang kami tampilkan saat ini. Di kiri kembali lagi adalah mobil jenazah, di mana ini masih dalam perjalanan yang membawa almarhum Cahyokumolo, dan visual di sebelah kanan layar kaca Anda ini adalah visual terkini di kompleks Kementerian Kemenpan RB, di mana nanti iring-iringan dan juga mobil jenazah ini akan tiba di tempat yang terlihat di sebelah kanan layar kaca Anda, di mana ada sejumlah petugas TNI di sana sudah menunggu, dan juga yang Anda lihat ada beberapa ramai orang ini adalah para pegawai di Kementerian di Kemenpan RB, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi. Nanti ada sejumlah prosesi yang tadi sudah dijelaskan juga oleh jurnalis Kompas TV di sana. Salah satunya akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Selesai disolatkan di Kemenpan RB di Masjid Kuba namanya, saudara. Nanti rencananya almarhum Cahyokumolo ini akan
dimakamkan sore ini juga setelah disolatkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Cahyokumolo meninggalkan kita semua hari ini pada pukul 11 siang tadi di Rumah Sakit Abdiwaluyo di Menteng, Jakarta. Setelah sejumlah prosesi pemulasaraan, kemudian jenazah almarhum Cahyokumolo ini dibawa ke rumah dinas Menpan RB di Kompleks Widya Chandra, Kompleks Menteri Widya Chandra Jakarta untuk kemudian disemayamkan. Dan dilayat oleh sejumlah tokoh tadi kita lihat di sana. Setelahnya adalah saat ini, saudara. Momen saat ini adalah perpindahan jenazah almarhum Cahyokumolo dari rumah duka yang juga rumah dinasnya sebagai Menpan RB di Widya Chandra, Jakarta, ini ke kantor Kemenpan RB di daerah, sebenarnya daerah area Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta. Kita lihat lalu lintas dihentikan sementara untuk juga memberikan penghormatan kepada almarhum. Ini baru saja berbelok ke daerah Sudirman yang dekat dengan Senayan, Gelora Bung Karno. Ini sepertinya sekitar 2 menit lagi akan tiba di kantor Kemenpan RB. Ya, saudara, almarhum Cahyokumolo wafat. Tadi informasinya sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdiwaluyo, daerah Menteng, Jakarta, setelah menjalani perawatan intensif selama 2 minggu di rumah sakit tersebut. Hingga saat ini informasi yang kami dapatkan memang almarhum ini menderita penyakit, beberapa penyakit, yaitu komplikasi. Untuk penyebab wafatnya sendiri ini belum disampaikan secara resmi oleh pihak keluarga. Nah, kalau kita lihat ini sejumlah petugas dari TNI juga sudah bersiap-siap karena nanti pemakamannya pun akan dilakukan secara militer di Taman Makam Pahlawan, Jakarta sore hari nanti setelah prosesi sholat jenazah di Kemenpan RB ini berakhir. Oke, ternyata ini lalu lintasnya agak sedikit tersendat. Kalau kita lihat dari gambar jurnalis Kompas TV juga yang mengikuti iring-iringan mobil jenazah almarhum. Kalau kita kenal daerah ini di daerah Sudirman, ini dekat dengan Mall FX Senayan, Jakarta ya. Dan juga Mendikbud. Ini berarti beberapa saat lagi akan segera tiba di Kemenpan RB. Di Kompleks Kementerian Aparatur Negara dan Pendayaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, Menpan RB ini sudah kita lihat juga di visual sebelah kanan layar kaca, saudara. Persiapan penyambutan jenazah dari almarhum Cahyokumolo yang memang sesaat lagi ini akan tiba di sana, akan diberikan penghormatan tentunya di sana, yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD, sebelum nanti beralih lagi ke sebuah masjid di kompleks Menpan RB yang bernama Masjid Kuba. Nanti almarhum akan disolatkan di sana, tentu juga dengan beberapa pihak lainnya seperti yang ikut nantinya untuk menyolatkan. Memang karena keterbatasan masjid tadi dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV di sana, sejumlah petinggi Menpan RB nanti akan ikut sholat, sementara sejumlah pegawai lainnya ini akan menunggu untuk menyaksikan
pemberian penghormatan terakhir bagi Menpan RB Cahyokumolo. Almarhum Cahyokumolo meninggalkan kita semua. Terakhir posisinya sebagai atau dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia dan juga Wapres sebagai Menpan RB. Tapi kita tahu almarhum sendiri ini tidak hanya sebagai Menpan RB, ia juga sudah menjadi menteri sejak tahun 2014, selama 5 tahun. Ketika itu ia juga dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menakodai Kementerian Dalam Negeri. Ia juga memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Indonesia, tidak hanya sebagai politisi PDIP yang kita kenal saat ini. Sosoknya bukan hanya dilihat dari sisi seorang politisi yang ulung ataupun seorang pejabat negara, tapi sosok almarhum Cahyokumolo ini tadi disebut ya oleh berbagai lapisan masyarakat, baik itu dari pihak politisi, kementerian juga ada, dari bawahannya, kemudian dari perspektif seorang wartawan yang juga kenal secara dekat, secara pribadi dengan sosok almarhum dari Harian Kompas. Memang sosok yang sangat unik dalam arti memiliki kebaikan begitu ya, dan juga ketauladanan serta pribadi yang tenang. Dan juga terasa sekali ini kalau dari informasi kami dapatkan sering sekali tersenyum. Kita lihat saat ini saudara di sebelah kiri layar kaca Anda, mobil jenazah dari almarhum Cahyokumolo ini sudah memasuki sebentar lagi kompleks Kementerian Pan RB. Halo Bang, dalam udah ada ya Bang? Ya. Gimana Bang? Sudah memasuki dari Menpan RB, saudara. Cahyokumolo sendiri, almarhum, merupakan politisi yang senior, politisi PDI Perjuangan, dan dikenal sebagai politisi ulung. Saat menjadi sekjen dari PDIP, kita tahu juga saat itu PDIP menapaki kembali, saudara, puncak kesuksesan sebagai partai pemenang pemilu. Kala itu di 2012, dalam catatan kami, di saat Presiden Jokowi masih menjadi wali kota Solo, ia mendaftar sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP. Nah, lika-liku dan juga tantangan yang dihadapi oleh Jokowi menjadi cagup DKI pada 2012 waktu itu, ini juga berdekatan langsung dengan sosok Cahyokumolo yang saat itu menjadi sekjen PDI Perjuangan, yang kita tahu juga almarhum ini merupakan anggota legislatif dari Dapil Jawa Tengah. Kita lihat lagi, saudara, visual terkininya. Ini dua visual kanan kiri memang mirip karena memang ini tempat yang sama, yaitu di kompleks Kementerian Pan RB, di mana mobil jenazah dan iring-iringan tadi sudah sampai di Kemenpan RB. Akan ada proses penghormatan yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD, sebelum nantinya akan berpindah kembali, dipindahkan ke masjid untuk disolatkan. Kita lihat para pegawai dari Menpan RB atau dari Kemenpan RB, maksud saya ini juga sudah menunggu kedatangan dari sang menteri yang memang meninggalkan kita semua, termasuk para pegawai hari ini, tanggal 1 Juli 2022, sekitar pukul 11 siang tadi, almarhum Cahyokumolo berpulang. Ya, almarhum bisa dibilang ini sudah
tiba kembali di rumah keduanya ya, di Kemenpan RB, tempat beberapa tahun kebelakang ini, dari tahun 2019, ia dalam tanda kutip berubah di Kemenpan RB menjadi bapak untuk ribuan pegawai di sana. Tadi juga memang disampaikan oleh salah satu perwakilannya, yaitu dari Sekretaris Menteri di Kemenpan RB sendiri, bahwa sosok almarhum Cahyokumolo ini satu yang paling dirasakan betul oleh para pegawai, merupakan sosok yang kebapaan. Bila di Kemenpan RB ini akan dipimpin upacaranya, penghormatannya oleh Menko Polhukam bersama dengan sejumlah petugas TNI seperti yang kita lihat bersama di layar kaca. Nanti di Taman Makam Pahlawan di Kalibata akan ada juga upacara pemakaman almarhum Cahyokumolo yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, yaitu Pratikno. Tadi informasinya juga Wakil Presiden Maruf Amin ini juga akan menyempatkan hadir untuk ikut menyolatkan almarhum Cahyokumolo. Kita lihat peti jenazah yang dibalut oleh bendera merah putih dibawa oleh tugas TNI. Bang, halo. Ini tengah memasuki ruangan depan dari Kemenpan RB, saudara. Didampingi ribuan pegawainya di Menpan RB. Almarhum akan diberikan penghormatan dan juga doa terakhir dari para pegawai, dari anak-anaknya di Menpan RB untuk terakhir kalinya di Masjid Kuba di Kompleks Kementerian Dayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi. Rumahnya selama 3 tahun berkantor di Kemenpan RB sebelum ia meninggalkan kita semua beristirahat siang hari tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jenazah Menpan RB Cahyokumolo, saudara, ini akan disolatkan di tempat ini, di Masjid Kuba yang terletak di gedung Kemenpan RB Kebayoran Baru Jakarta. Dan nanti selesai doa, kemudian juga penghormatan terakhir, nanti akan dilakukan upacara pelepasan dari Kemenpan RB menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta oleh Mahfud MD nanti. Kita tahu ucapan bela sungkawa juga sudah berdatangan, baik secara langsung tadi ada yang hadir di rumah duka, kemudian melalui visual, video, ada juga yang mengirimkan tadi seperti Wakil Presiden atau mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, kemudian Presiden Republik Indonesia sendiri, Joko Widodo, saudara, ini juga sudah mengucapkan bela sungkawanya kepada almarhum Cahyokumolo. Walaupun Presiden kita tahu saat ini sedang menjalankan sebuah misi perdamaian ya, menyambangi sejumlah negara. Saat ini memang sedang ada di Abu Dhabi, dan Presiden sendiri menuliskan salah satunya dalam akun Instagram pribadinya langsung bahwa ia tengah berada dalam lawatan di luar negeri ketika mendengar kabar duka dari tanah air bahwa Bapak Cahyokumolo telah berpulang ke Rahmatullah di Jakarta pada hari Jumat pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jokowi menuliskan bahwa semasa hidupnya almarhum Cahyokumolo adalah seorang tokoh pemuda, politisi,
dan berpulang di puncak pengabdiannya kepada negara sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Atas nama pemerintah, negara, dan rakyat Indonesia, Presiden Jokowi menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Ia juga berharap semoga segala amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segenap keluarga yang ditinggalkan kiranya kuat dan tabah. Itulah pesan yang disampaikan langsung dari Presiden Joko Widodo melalui akun Instagram pribadinya @jokowi yang ia tuliskan dalam perjalanannya atau lawatannya di luar negeri. Kalau kita lihat saat ini masih dilakukan persiapan, ini akan segera dilakukan proses sholat jenazah. Di mana para pegawai ini sudah siap untuk melakukan sholat jenazah, dan sepertinya saudara kalau kita lihat ini akan diikuti juga langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang ya betul saudara ini sudah datang juga masuk karena akan mengikuti langsung proses sholat jenazah. Selamat petang. Nih kita juga sudah terhubung saudara dengan Sekjen PDIP langsung, ada Pak Hasto Kristianto. Pak Hasto. Selamat sore. Selamat sore Pak Hasto, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kami juga segenap keluarga redaksi Kompas, termasuk Kompas TV, kami berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Cahyokumolo, almarhum Cahyokumolo. Tadi kami juga sudah berbincang dengan sejumlah lapisan masyarakat. Pak Hasto, dikenal juga ya, ternyata Pak Cahyokumolo almarhum ini sebagai Sekjen senior. Nah, kalau Anda mungkin mengenang Pak Cahyo almarhum ini seperti apa Pak Hasto? Ya, Mas Cahyokumolo merupakan sosok sahabat. Kepemimpinannya merangkul dan di dalam menyelesaikan setiap persoalan. Mas Cahyo ini menggunakan mata hati beliau. Sehingga kepemimpinannya sangat menyejukkan dan praktis, tidak ada jarak. Tetapi pada saat bersamaan Mas Cahyo juga memberikan direction dengan jelas. Karena model Mas Cahyo ini sering membuat analisis terhadap dinamika politik nasional dengan menggunakan flowchart. Dan inilah yang kemudian mudah dipahami oleh seluruh jajaran PD Perjuangan untuk dijabarkan di dalam kebijakan politik partai. Jadi sosok yang rendah hati ini memang di dalam menjalankan tugas Mas Cahyo ini sangat setia, dan kami selalu berdialog dengan Mas Cahyo ini bisa berjam-jam. Terkadang sambil menikmati kuliner kegemaran beliau, misalnya rawon dengkul. Kalau sudah seperti itu, sambil beliau menyalakan sigarnya, ya, kita bisa berdiskusi berjam-jam. Persis sekali apa yang tadi dikatakan juga oleh Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Mas Hasto, Mas Budiman Tanurjo, bahwa komunikasi dengan almarhum ini sepertinya tanpa sekat ya. Banyak pemikiran-pemikiran almarhum yang juga di-share begitu ke berbagai lapisan untuk kemudian menerima kembali apa masukan dari luar. Nah, kalau kami melihat sosok almarhum ini kan terbatas. Nah, Pak Hasto sendiri ini sebagai seorang sekjen dulu pasti berkomunikasi juga oleh almarhum yang juga sebagai seorang sekjen. Seperti apa sih secara pribadi yang mungkin jarang dilihat di depan layar begitu almarhum, kalau secara pribadi dengan mungkin Pak Hasto sendiri? Ya, beliau sosok yang sederhana. Pernah suatu ketika mendadak kami berdua dipanggil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang sedang berada di Singapura, dan beliau langsung
menjalankan tugas tanpa membawa pakaian. Kami berada di Singapura dan kemudian kesulitan mendapatkan hotel. Akhirnya kami hanya mendapatkan satu kamar, tinggal berdua. Dan beliau ini kan sosok yang sangat rapi. Sehingga ketika pagi hari mau bertemu dengan Ibu Mega, yang sangat saya kaget, Mas Cahyo ini menyelitika baju sendiri. Beliau setrika sendiri. Dan ketika saya mau membantu, beliau mengatakan, ini sudah keseharian saya sejak kecil untuk mandiri dan setrika baju itu merupakan kegemaran dari beliau sambil berkontemplasi. Sehingga saya kaget dengan penampilan Mas Cahyo seperti itu. Padahal beliau bagi saya kan sosok legendaris mengingat 6 periode menjadi anggota DPR RI. Dan ketika saya SMP, itu di dalam ujian akhir sekolah, itu kan namanya disebut. Oh ya? Sama ingat pertanyaannya di bawah ini adalah pemimpin KNPI, kecuali nama Pak Akbar Tanjung, Pak Aulia Rahman, Pak Cahyo Kumolo, sehingga ketika saya bisa bersentuhan secara langsung dengan Pak Cahyo, ini luar biasa melihat kerendahan hati beliau dan semangat persahabatan tanpa sekat. Luar biasa ya, bahkan sampai sejauh itu memorinya. Nah, Pak Hasto, ini sosok almarhum ini kan kalau sebatas kita lihat merupakan sosok yang adem, kalem gitu ya, senyum, banyak senyum. Tapi sebenarnya seperti apa di balik itu semua kalau dari perspektif sesama politisi di PDI Perjuangan, apalagi Pak Hasto juga mewariskan posisi sekjen begitu ya? Ya, ketika di dalam keseharian memang Mas Cahyo ini kepemimpinannya merangkul penuh persahabatan, tetapi ketika sudah menyangkut hal yang sangat prinsip, beliau bisa kokoh batu karang. Beliau pernah menginstruksikan seluruh jajaran partai untuk bersiaga 24 jam ketika menghadapi politik yang mencoba untuk memecah belah bangsa. Ya, ketika ada yang menghina Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau langsung mengambil suatu sikap yang sangat tegas dan tidak mengenal kompromi. Itu sosok Mas Cahyo, sangat loyal pada Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Kalau Anda bisa simpulkan kepada generasi muda partai salah satunya, apa sih yang bisa disampaikan kepada mereka ataupun politisi muda di lintas partai lah ya saat ini begitu ya, menjelang juga nanti 2024, sosok atau kenangan atau pelajaran apa dari sosok seorang almarhum Cahyo Kumolo ini yang sebenarnya ini baik sekali untuk politik Indonesia yang mungkin bisa dilestarikan terus-menerus begitu ke depannya, Pak Hasto? Ya, bagi Mas Cahyo, hidup itu mengalir. Hidup itu disertai dengan kesabaran, revolusioner, setia pada tugas, dan dia tidak pernah mengganggu jabatan pihak lain. Dia mengikuti segala aturan dengan sebaik-baiknya dan percaya kalau memang sudah garis tangannya, ya akan terjadilah itu. Maka ketika beliau menjadi sekjen dan menjalankan seluruh tugas dan kewajibannya, beliau tidak pernah bercita-cita sebagai menteri. Beliau mengalir saja hingga Ibu Megawati mengambil keputusan saat itu untuk mengusulkan kepada Pak Jokowi sebagai Mendagri. Itu sosok Mas Cahyo, kesabarannya membangun persahabatan dan kemudian politik tanpa sekat, itu merupakan hal-hal inti yang membuat mengapa Mas Cahyo bisa menjadi sosok yang legendaris, sosok yang mampu meniti karir politik dengan baik dan tidak pernah membuat konflik yang tajam dengan pihak manapun. Iya. Pak Hasto, kalau diingat juga memang kami juga wartawan juga merasa tanpa sekat begitu ya. Ketika saya meminta video untuk ucapan sesuatu pun itu mudah sekali kalau langsung ke Pak Cahyo waktu itu. Nah, Pak Hasto, waktu itu ketika peralihan posisi sekjen dari almarhum ke Pak Hasto sendiri seperti apa Pak waktu itu prosesnya, komunikasinya? Pasti akan ada tegang-tegangnya juga waktu itu dari Pak Hasto. Ya, sebenarnya nggak ada, karena justru ketika ada keputusan Mas Cahyo oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Mendagri, beliau juga ikut mengusulkan saya kepada Presiden untuk menggantikan beliau. Sehingga ya, kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Mas Cahyo menyampaikan
berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang saya, sehingga akhirnya saya ditugaskan oleh Ibu Mega menjadi PLT Sekjen menggantikan Mas Cahyokumolo. Dan ketika ada persoalan-persoalan yang cukup berat, misalnya saya sering bertemu dengan Mas Cahyo, dan biasanya Mas Cahyo menawarkan bertemu di suatu restoran dan kita berdua bisa curhat berjam-jam sambil memetakan situasi, dan kemudian setelah berkonsultasi Mas Cahyo, semuanya menjadi terasa lebih ringan. Itulah kekuatan kepemimpinan dari Mas Cahyo. Terasa lebih ringan. Kalau tadi Gubernur Jawa Tengah juga sempat kami hubungi, kalau tadi Pak Ganjar sih bilangnya ketika almarhum mulai berbicara itu yang dipakai tidak hanya bisa pakai logika tapi perasaan. Pak Hasto mungkin bisa menerjemahkan itu lebih dalam lagi. Oh ya, betul. Bahkan pertemuan saya terakhir dengan Mas Cahyo saat itu kan sedang mendiskusikan apakah ada pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan 1 Juni yang akan beliau sampaikan sebagai bahan sambutan dari Mas Cahyokumolo. Nah, di dalam diskusi itu beliau menyampaikan berulang-ulang kepada saya untuk jaga Ibu Mega, perhatikan Ibu Mega baik cara pikir maupun mata batin, dan beliau mengajarkan banyak hal tentang bagaimana instrumen rasa itu dipergunakan di dalam berkomunikasi supaya bisa mendengar apa yang tidak diucapkan. Pak Sekjen, yang tidak terlihat. Pak Hasto, tahan sebentar Pak Hasto, kita dengarkan dulu, ini ada pernyataan dari Pak Wapres Ma'ruf Amin. Sebentar saja. Melakukan perubahan-perubahan besar, ya, tapi Allah sudah menghendaki beliau sampai di sini. Karena itu kita doakan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa waktu yang lalu memang saya selalu berkonsultasi beliau, dan beliau selalu memberi buku saya, laporan-laporannya dalam bentuk buku. Nah, rajin sekali. Bahkan kalau sidang kabinet ada buku beri saya, diberi ke Pak Jokowi. Jadi reportnya dibuat dalam bentuk buku-buku. Ada segini beberapa kali. Jadi beliau bekerja. Iya. Selasa yang lalu saya acara di sini ada inisiatif beliau, walaupun beliau tidak hadir karena tiba-tiba beliau masuk rumah sakit. Tapi inisiatifnya untuk pemberian rapat koordinasi dalam rangka MPP, ya itu Mall Pelayanan Publik, dan mengumpulkan menteri-menteri, kemudian diikuti oleh gubernur-gubernur, oleh kementerian, non-kementerian, bahkan swasta semua untuk bersama-sama, bahkan Kapolri juga hadir di sini. Itu harus inisiatif beliau. Ada momen-momen ya itu saya kira terakhir itu, yaitu beliau dalam keadaan sudah agak sakit tapi menyelenggarakan pertemuan koordinasi antar kementerian, lembaga, gubernur dan wali kota dalam rangka mempercepat Mall Pelayanan Publik MPP. Itu saya kira. Terima kasih. Berangkat ya. Ya, itu tadi dari Wapres Ma'ruf Amin yang ternyata komunikasinya pun masih aktif sekali dengan almarhum sebagai seorang Menpan dan juga sebagai seorang individu, begitu ya. Kita balik lagi, ada masih bersama kami Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Pak, masih bergabung? Masih, siap. Terima kasih. Pak Hasto, ini saya baca juga Pak Hasto juga sempat menuliskan begitu ya, bahwa almarhum Pak Cahyokumolo ini mengajarkan bahwa untuk berdedikasi pada Ibu Mega khususnya ini harus menggunakan alam batin dan pikiran yang jernih, penuh dengan kejujuran dan kesetiaan. Apa yang ingin Pak Hasto sampaikan terkait itu? Ya, itulah yang juga ditunjukkan oleh Mas Cahyo selama ini. Kan dia mengambil singkatan TNI, taat nurut instruksi. Itu yang sering disampaikan Mas Cahyo kepada saya. Ya, apapun kami bertugas itu kan membantu Ibu Megawati Soekarno Putri, dan beliau banyak menyampaikan kepada saya
sebagai seorang yang sangat memahami nilai-nilai Jawa tentang komunikasi yang baik, dedikasi yang baik, yang mengedepankan kejujuran, totalitas, dan ketika kita menjabat, kita tidak boleh punya mimpi untuk menjadi apa, karena semuanya itu sudah ada yang mengatur. Ya, oke. Pak Hasto, kalau balik lagi ya tadi ya, kalau dari luar mungkin kan terbatas begitu ya, masyarakat juga ingin tahu bagaimana sih sosok almarhum Cahyokumolo. Kalau dari tadi sebenarnya banyak yang juga menyampaikan bagaimana sosok di balik Cahyokumolo yang kita tahu dari depan layar begitu. Terakhir Pak Hasto, mungkin kenangan terakhir bisa disampaikan singkat saja ketika komunikasi mungkin beberapa waktu kebelakang ini yang paling dekat sebelum almarhum berpulang, Pak Hasto? Sebelum berpulang, Mas Cahyo banyak menceritakan tentang tugas terkait dengan reformasi birokrasi, bagaimana rekrutmen non-PNS beliau menghadapi tugas yang cukup berat terkait dengan hal tersebut. Tetapi lagi-lagi Mas Cahyo menampilkan kesabarannya dan keyakinannya bahwa dia bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Dan ketika sakit, kami tidak sempat berkomunikasi. Hanya saja ketika saya menyelesaikan program doktoral saya, ya Mas Cahyo selain mengucapkan selamat, juga minta untuk diberi masukan terkait dengan pemikiran geopolitik Soekarno. Baik. Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Pak Hasto, terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu. Sama-sama, Mas. Kita lihat saudara, kita langsung menuju ke Kemenpan RB sekali lagi. Ini adalah prosesi pelepasan jenazah almarhum Cahyokumolo yang dilakukan langsung di Kemenpan RB. Tadi selesai dilakukan ibadah sholat jenazah. Saat ini upacara pelepasan dipimpin langsung kalau kita lihat. Nah, yang baru saja menerima buku tadi, ini merupakan Menko Polhukam ya, yaitu Mahfud MD. Halo Bang. Ya Bang. Informasi almarhum Bapak Haji Cahyokumolo SH, dan selanjutnya jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke tempat pemakamannya di TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan untuk dimakamkan secara militer. Laporan penanganan upacara pada Inspektur Upacara. Lapor upacara persemayaman. Siap, mulai. Lanjutkan. Pasukan pasang 1. Persiapan pemasukan jenazah. Pada saat pemasukan jenazah, keluarga dan mayat dimohon tinggal di depan. Dok, kanan, dok, kiri, kan. Mana? Jenazah. Gerak. Gerak.
penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Pasukan lepas sangkur. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Oke, lanjut. Ayo. Ya, saudara, baru saja jenazah almarhum Cahyokumolo selesai menjalani upacara serah terima ya dari pihak keluarga ke negara karena nanti akan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Barusan jenazah almarhum Cahyokumolo ini sudah kembali dimasukkan ke mobil jenazah dan kita dengarkan. Kita dengarkan langsung ini pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Kami keluarga besar Kemenpan RB melepas jenazah Pak Cahyo. Kami kaget beliau wafat meskipun sudah tahu memang akan wafat karena setiap orang akan wafat, kita pun akan wafat. Tapi ditinggal beliau secara tiba-tiba, merasa sangat terpukul, sedih, tetapi kami menerima karena kita yakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini ada karena Allah, oleh Allah, untuk Allah, dan oleh Allah juga. Nanti kita dipanggil pada waktu yang ditentukan. Sempat jenguk Pak? Saya sempat jenguk kira-kira seminggu yang lalu. Memang sudah tidak bisa berkomunikasi karena dokter menyarankan agar istirahat, tidak diganggu. Tapi saya ada dekat beliau waktu itu, cuma enggak ngomong, enggak berkomunikasi. Kapan Pak? Ada momen momen berharga dengan Pak Cahyo? Oh banyak, tapi ini sudah pemberangkatan jenazah Dikit, nanti Pak. aja. Ada Pak, mungkin Pak. Ya banyak. Ya Pak Cahyokumolo itu ada orang yang sangat teliti dalam bekerja, tenang dan bersahabat, tetapi selalu tepat. Sehingga selalu well prepared gitu ya. Untuk menyiapkan kalau ada rapat pasti ada bahan yang jelas, kemudian ada tujuan yang jelas, lalu ada alternatif keputusan. Nah itu Pak Cahyo, itu salah satu kenangannya. Terakhir saya ketemu di Sekolah Tinggi Intelijen Negara pada tanggal 30 Mei. Ketemu artinya ngomong-ngomong gitu, kalau ketemu berselisipan, rapat di kabinet gitu ya lebih sering. Tapi yang terakhir sempat ngomong-ngomong itu tanggal 30 Mei Sekolah Tinggi Intelijen Negara ya, ketika peresmian museum Bung Dr. Insinyur Soekarno di sana. Oke. Tadi Pak Ma'ruf Amin mengimami sholat jenazah di Pak ya? Iya, Pak Ma'ruf Amin tadi yang mengadakan sholat jenazah.
kita semua jadi makmur. Sudah ya? Makasih Bapak. Sehat-sehat ya Pak. Hati-hati ya Pak. Bentar Pak. Ya, itu tadi pernyataan langsung dari Menko Polhukam Mahfud MD, di mana ternyata tadi sholat jenazah juga dipimpin langsung oleh Wakil Presiden ya, Ma'ruf Amin. Dan kita bisa lihat, nah ini dia, ini adalah mobil jenazah yang membawa peti dari jenazah almarhum Cahyokumolo di dalamnya, yang juga kita tahu sudah berada di dalam mobil jenazah dan diselimuti oleh bendera merah putih tadi, dan akan segera berangkat ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang nanti pemakamannya akan dilakukan secara militer. Itulah mengapa juga tadi ada penyerahan jenazah almarhum Cahyokumolo dari pihak keluarga kepada negara, diwakilkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Seperti biasa, sosok yang diwawancarai oleh wartawan tadi, salah satunya Mahfud MD, Menko Polhukam, juga menceritakan bagaimana sosok dari almarhum Cahyokumolo sepanjang berinteraksi dengan Menko Polhukam Mahfud MD, yang juga saat ini memang kalau untuk Mahfud MD sendiri menjadi ad interim ya. Sementara sedari almarhum Cahyokumolo ini sakit beberapa minggu lalu, dan kemudian posisinya digantikan ad interim, saudara, oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, tadi cerita mengenai sosok dari Menko Polhukam Mahfud MD bersama dengan almarhum Cahyokumolo ini sama dalam tanda kutip begitu, bagaimana diceritakan tadi dari sisi bekerja bersama dengan almarhum Cahyokumolo. Menko Polhukam Mahfud MD ini sangat mengapresiasi karena sosoknya yang sangat well prepared dan juga selalu memiliki alternatif opsi ketika misalkan bertemu dengan permasalahan ataupun alternatif kebijakan bila mana ada satu kebijakan yang dianggap buntu ketika rapat. Ini masih berada di dekat Masjid Kuba di Kemenpan RB, di mana sebentar lagi ini mobil jenazah dari yang membawa, maksud saya, peti jenazah almarhum Cahyokumolo ini akan segera berangkat ke TMPNU Kalibata, Jakarta. Kita tahu almarhum Cahyokumolo meninggalkan kita semua hari ini, siang tadi, sekitar pukul 11 siang, saudara, di Rumah Sakit Abdi Waluyo, daerah Menteng, Jakarta. Setelah berjuang, dirawat secara intensif selama kurang lebih 2 minggu. Menteri Pan RB almarhum berusia 64 tahun ketika wafat dan menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019 lalu, saudara. Almarhum Cahyokumolo, kita tahu, kita ingat juga pernah menjabat sebagai Mendagri, Menteri Dalam Negeri di Kabinet di bawah Presiden Joko Widodo ketika itu di Kabinet Kerja pada 2014 hingga 2019. Bisa diartikan Cahyokumolo ini tidak pernah absen sebagai menteri dari Presiden Jokowi selama Jokowi menjabat hingga hari ini. Almarhum juga merupakan politisi PDIP dan sebelum menjadi menteri pada tahun 2014 merupakan seorang anggota DPR RI fraksi PDIP periode 2009-2014, sempat juga menjadi ketua fraksi kala itu dan juga menjadi sekjen PDIP. Ketika ia diangkat menjadi seorang menteri, posisi sekjen PDIP ini diserahkan kepada Hasto Kristianto yang baru saja kita ajak berbincang tadi beberapa waktu lalu. Kita lihat iring-iringan mobil jenazah yang membawa
peti dari jenazah almarhum Cahyokumolo ini sudah akan berangkat ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta dan akan segera dikebumikan, dimakamkan di sana. Jumlah ungkapan bela sungkawa disampaikan oleh berbagai lapisan masyarakat. Termasuk tadi juga sudah disampaikan saudara oleh Presiden Jokowi ya, yang kita tahu sedang melakukan lawatan kerja ke luar negeri, yang saat ini sedang ada di luar negeri. Di mana dalam akun pribadinya atau akun Instagram pribadinya Presiden Jokowi langsung mengucapkan bela sungkawanya saudara. Ya, kita lihat ini masih tersendat akibat lalu lintas yang ramai pada sore hari ini, perjalanan dari daerah Kebayoran Baru, Jakarta ke Kalibata. Nah, saya kembali ke unggahan bela sungkawa Presiden Jokowi di akun Instagram pribadinya, di mana Presiden ini mengatakan bahwa sosok almarhum Cahyokumolo merupakan seorang tokoh pemuda dan juga politisi, dan juga almarhum ini berpulang di puncak pengabdiannya, saudara, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu puncak pengabdian Cahyokumolo kepada negara. Atas nama pemerintah, negara dan rakyat Indonesia, Presiden Jokowi mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Oke, kita akan coba saudara untuk kembali mengenang sosok almarhum Cahyokumolo bersama dengan rekan politisi separtainya di PDIP. Kali ini sudah ada Pak Rudi ya, FX Rudi ya? Ya. Pak Rudi, selamat sore. Wah, ini kalau Pak Rudi pasti kenangannya juga sangat banyak sekali. Tadi sebelumnya saya sempat juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Ganjar, Pak Gubernur, kemudian Pak Sekjen yang saat ini, Pak Hasto Kristianto. Apalagi kan dapil almarhum ini kan di Jawa Tengah juga begitu ya? Ya. Pak Rudi, gimana Pak Rudi kenangan-kenangan bersama dengan almarhum Cahyokumolo yang mungkin kita mulai dulu deh dari sosok Cahyokumolo di mata FX Radio Rudiatmo seperti apa sih? Ya, di depan saya tentunya Pak Cahyokumolo ini adalah seorang pemimpin yang bisa menjadi contoh bagi kader-kader PDI Perjuangan. Yang pertama, beliau ini selama memimpin menjadi sekjen sampai dengan menteri itu sederhana sekali dan sering bertemu dengan kader-kader PDI Perjuangannya. Ya. Nah, sehingga dengan saya pertemuan terakhir itu tanggal 23 Mei di rumah saya di Solo, di Petang Sawit. Oh, di Solo ya? Sungai Bengawan Solo, ya. Dan beliau menyampaikan banyak hal dan saya juga menyampaikan tentang tenaga kerja pemerintah Kota Surakarta dengan perjanjian kontrak. Yang mana beliau almarhum telah membuat surat bahwa yang namanya pegawai pemerintah itu hanya ASN dan P3K. Ya. Nah, sehingga tanggal 23 Mei sebetulnya beliau kalau ke Solo pasti mampir ke rumah saya. Pasti saya mampir ya, Pak Rudi ya? Tidak usah, saya ke Solo ke sana tempatnya Pak Rudi aja. Nah, akhirnya saya menyampaikan bahwa TKPK di Kota Surakarta ini lebih dari 4.000 orang. Ya. Nah, sehingga kalau sesuai dengan surat Bapak, itu TKPK nanti akan
habis. Namun beliau menyampaikan tidak seperti itu yang harus dilaksanakan. Laksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Dengan perjanjian kontrak boleh, outsourcing boleh. Nah, akhirnya beliau mengeluarkan surat kepada semua pemerintah kota kabupaten maupun provinsi tentunya. Dan sehingga hal itulah ketika beliau ingin membantu masyarakat kecil yang bekerja dengan gaji UMR, itu sepanjang hidup saya bersama beliau cium tangan itu baru kemarin tanggal 23 Mei. Karena beliau tetap mau memperjuangkan nasibnya wong cilik, masyarakat kecil itu. Dan kenangan yang terakhir saya dengar dari beliau adalah Pak Rudi tetap mempertahankan prinsip, sikap, dan komitmennya terhadap Ketua Umum maupun PDI Perjuangan. Sehingga saya selalu sampaikan, Pak Menteri, saya ini kader partai yang mempunyai prinsip, mempunyai sikap, dan mempunyai komitmen terhadap Ketua Umum dan PDI Perjuangan. Nah, biar bagaimanapun, saya ini berjuang mulai dari 5 sampai PDI Perjuangan. Beliau menceritakan panjang lebar pun saya juga tidak pernah besar kepala, membusungkan dada, namun saya tetap rendah hati untuk melaksanakan tugas dari pemerintah maupun PDI Perjuangan ini dengan sikap melayani. Itulah kenangan yang manis yang saya dengar dari beliau, dan kenangan yang lebih, beliau itu tidak pernah menolak ketika saya minta waktu untuk menghadap ketika menjadi wali kota maupun setelah menjadi wali kota. Masa nggak pernah sih, Pak Rudi? Gimana? Nggak pernah? Setiap kali saya menghadap beliau, selama saya menjadi wali kota, dan selesai jadi wali kota tidak pernah ditolak. Luar biasa ya? Pasti diterima. Nah, sehingga beliau mengatakan, Pak Rudi itu adalah kader senior. Sehingga pertemanan kita ini tidak boleh berhenti ketika Pak Rudi sudah tidak menjabat sebagai wali kota, sebagai ketua DPC, juga sebagai kader PDI Perjuangan. Itulah dengan manis yang saya dapatkan. Ya. Tentu kami juga seperti yang saya sampaikan tadi ke Pak Hasto turut berbela-sungkawa juga ya, apalagi bagi Pak FX, bagi Pak Rudi kan ini bukan sekedar rekan separtai ataupun seperti apa, tapi ini jauh di dalam itu secara pribadi bagaimana kemudian kedekatan yang sudah terbangun ya dengan almarhum ini sangat mendalam sekali. Pak, kalau Pak Hasto, Pak Sekjen tadi sempat mengatakan bahwa sosok almarhum Cahyokumolo ini merupakan sosok legendaris bagi Pak Sekjen. Pak Rudi sepakat? Sepakat. Beliau menjadi Sekjen juga memberikan pelayanan kepada PDI Perjuangan all out tanpa pernah mengeluh. Yang kedua, beliau selalu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, baik persoalan internal partai maupun persoalan-persoalan bangsa. Lobby ke sana kemari, itulah yang sikap yang harus kita kenang sepanjang masa sebagai legenda ataupun sebagai tokoh PDI Perjuangan yang patut untuk diteladani semua kader. Saya tadi ngobrol, Pak Rudi, bersama dengan perspektif dari Mas Budiman Tanurjo kalau tadi ya, sebagai wakil pemimpin umum harian Kompas. Kemudian juga perspektif dari Pak Hasto Kristianto, Pak Ganjar Pranowo. Ada satu yang saya tangkap, bagaimana kemudian sosok Pak Cahyo ini kan kalau saya pribadi ini kan ketemu sebatas ketika beliau atau almarhum ini menjabat sebagai menteri begitu ya. Memang senyum, hangat, kemudian juga tenang begitu sepertinya. Tapi ternyata di balik itu ada keseruan-keseruan tersendiri. Almarhum ini sering juga nongkrong gitu ya sambil berbicara mengenai kebangsaan dan lain-lainnya bersama dengan rekan-rekannya. Keseruan seperti apa yang Pak Rudi paling ingat kalau belakangan? Mungkin terakhir pas ngobrol itu ya di Solo ya. Itu ada acara musrentan Kejaksaan Agung di Solo. Nah, waktu itu beliau itu biarpun menteri, sekjen pun waktu itu, kalau ke Solo saya selalu di WA, Pak Rudi, saya masuk Solo itulah kenangan yang tidak lupakan. Nanti kalau ada waktu saya tak ke rumah.
Oh jangan Pak, saya aja yang ke hotel. Enggak, saya ke rumah sambil ngopi. Itu udah jadi menteri ya, Pak? Sudah jadi menteri. Mendagri atau Menpan? Sudah Mendagri pernah terjadi itu beberapa kali ke rumah saya. Menjadi Menpan juga beberapa kali ke rumah saya. Nah, itulah yang patut kita teladani, bahwa seorang menteri menjadi pemimpin diri kelembagaan, namun tidak pernah memandang sebelah mata sesama kader maupun masyarakat yang lain. Dan beliau kalau ke Solo tidak pernah merepotkan wali kota. Iya. Tidak pernah merepotkan ketua DPC, ketua Sekjen. Itu yang menjadi teladan saya dan teman tentunya. Iya. Bagaimana kemudian sosoknya ini mengingatkan kita sebagai jangan lupa, untuk jadi manusia begitu ya, karena memang walaupun sebagai menteri, kalau saya kok merasa sekali memanusiakan manusia banget gitu, Pak almarhum Cahyokumolo ini dengan cara-caranya yang kalau tadi disebutkan juga menghibur yang mungkin sedang sedih dengan sentuhan-sentuhan sederhananya, kemudian juga ketenangannya, dan yang paling saya garis bawahi, beliau ini piawai sekali ya untuk menyelesaikan sebuah masalah ya. Betul. Dan beliau kan juga dalam bahasa Jawa, wong ke wong itu adalah memanusiakan manusia, itu kunci utama melakukan komunikasi dengan siapapun. Dan setiap kali warga masyarakatnya minta foto Pak Menteri, tidak pernah menolak juga. Iya, itulah. Pak Cahyokumolo, saya selaku pribadi maupun keluarga merasa kehilangan sahabat yang sangat-sangat sederhana dan luar biasa. Sahabat yang sangat luar biasa. Pak Rudi, sekali lagi kami juga berduka, tidak hanya karena rekan separtai tentunya, tapi secara pribadi Pak Rudi sangat dekat dengan almarhum. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu, berbagi waktu, sharing terkait dengan sosok almarhum dengan Breaking News Kompas TV. Terima kasih sekali lagi Efek Sudi Hadiatmo. Ya, matur nuwun. Selamat sore. Selamat sore. Oke, kita lihat saudara, saat ini kalau yang bisa kita lihat, kita akan dengarkan langsung dari Ketua Partai Nasdem. Sudah saya kenal puluhan tahun dalam persahabatan yang terjaga, dan hari ini dia telah berpulang. Semoga semua amal baiknya dapat diterima oleh Sang Maha Pencipta. Itulah dia arti kunjungan saya kemari. Sebagai adik ya, orang baik dia. Banyak hal yang selalu didiskusikan, yang menempatkan saya sebagai seorang kakaknya. Jadi bukan sekedar perkenalan biasa ya cukup lama, dari muda-muda, dari mulai di Komite Nasional Pemuda Indonesia, di AMPI dan sebagainya, dari Golkar, dan di PDIP sebagai sekjen dan seterusnya ya. Kenangan paling baiknya Pak mungkin? Dia sering banyak kiriman apa aja, ada informasi baru pasti dia kirim pada saya. Terakhir berkontak ketika di Solo ya, perkawinan adik Bapak Jokowi ya. Itulah terakhir saya ketemu almarhum Cahyo. Tahu kabar almarhum meninggal? Ya? Tahu almarhum meninggal dari siapa Pak? Bagaimana? Tahu kabar meninggalnya apa Pak? Tadi saya dengar di TV, terkejut saya. Bahkan kemarin dikatakan kondisinya lebih baik gitu. Saya udah gembira juga. Sempat jenguk juga ke rumah sakit Pak? Itulah dia, karena belum. Ya belum. Ya, kita doakan aja yang terbaik ya. Terima kasih Pak. Ya, itu tadi Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, yang menyatakan lagi-lagi ya saudara, mengenang sosok almarhum Cahyokumolo ini sebagai seorang politisi yang senior, di mana ini sudah dari muda kalau tadi dikatakan oleh Surya Paloh mengarungi bersama politik dalam negeri, dan tadi memberikan
bela sungkawanya juga terhadap almarhum Cahyokumolo. Sempat terkejut Surya Paloh ketika mendengar informasi terkait meninggalnya Cahyokumolo karena sebelumnya yang ia ketahui kondisinya sudah membaik. Kita bacakan lagi, maksud saya jelaskan lagi ini dua visual yang terpisah kanan dan kiri di layar kaca Anda, saudara. Sama-sama di Taman Makam Pahlawan Kalibata, hanya berbeda titiknya saja. Kalau yang kanan kita bisa tahu, kita bisa pahami bahwa ini adalah nantinya merupakan makam yang juga menjadi tempat istirahat abadi bagi almarhum Cahyokumolo di Taman Makam Pahlawan setelah nantinya dilakukan pemakaman secara militer di sana. Sebelah kiri layar kaca ini adalah jalur masuk ke area makam di mana beberapa tokoh tadi sudah melalui jalur masuk ini. Kalau berbicara tokoh tadi juga sempat masuk ke dalam, Menhub Budi Karya Sumadi juga sudah datang, saudara. Kemudian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sudah hadir, tadi kita lihat. Kemudian ada DPP Nasdem, kalau yang terakhir tadi dipimpin langsung oleh Ketua Umum Ketua Umum dari Nasdem itu sendiri yang berbicara kepada wartawan. Kalau kita lihat sekarang sejumlah persiapan ini langsung ya sudah dilakukan, baik itu dari sisi makamnya itu sendiri, kemudian juga dari sisi petugas yang akan memakamkan, berbagai teknis, mulai dari kalau kita lihat dari sini agak jauh sedikit itu kursi-kursi sudah teratur dan rapi. Dan ini sebenarnya juga menggambarkan, saudara, bagaimana kemudian sosok almarhum Cahyokumolo ini sangat dihormati. Bisa dilihat juga kalau dari tokoh-tokoh yang datang tadi berbicara mengenai sosoknya, merupakan politisi tidak hanya senior tapi ulung di dunia politik yang menggunakan tentunya pendekatan-pendekatan yang sangat bersahaja begitu ya dalam melakukan politik praktisnya. Merupakan sosok pekerja keras dan juga pencari solusi atas sebuah masalah yang juga ulung. Tadi beberapa kali saya wawancarai beberapa narasumber terkait sosoknya, itu yang juga digarisbawahi bagaimana sosok almarhum Cahyokumolo ini juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan pilihan-pilihan ataupun alternatif kebijakan dan juga solusi. Selain sebagai seorang politisi senior, politisi ulung dan juga seorang pejabat tinggi negara, tadi disampaikan oleh rekan satu partainya, FX Rudi Hadiatmo, bahwa sosok dari almarhum Cahyokumolo ini seakan terus mengingatkan, terutama bagi dirinya, untuk terus menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Tanpa melihat setinggi apa jabatannya, almarhum Cahyokumolo ini diakui sering sekali masih menapakkan kaki ke bumi begitu ya, merendah untuk merawat sebuah pertemanan dan juga koneksi antara rekan satu partai dan juga antar sesama teman tadi disampaikan. Kemudian dikenal juga sebagai senior dan juga guru yang kalau dikatakan oleh Sekjen PDIP tadi, Hasto Kristianto, sosok yang legendaris. Karena dapat juga mengarungi berbagai macam hambatan dan juga tantangan ketika menjabat sebagai Sekjen PDIP, dengan tidak hanya berbagai alternatif solusi, tapi juga dengan ketenangan yang memang tertampak betul, terpancar betul dari sosok almarhum Cahyokumolo semasa ia hidup. Saudara, breaking news ini akan kami lanjutkan seusai jeda, masih tetap bersama kami di Kompas TV. Sesaat lagi.
beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangatnya counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Jangan now, gak perlu kebal. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ. Jangan ragu-ragu, siapkanlah ID-mu, foto video kecemu tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI, Digital Saving. Suatu hari, pengen yang kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Ini baru nih sedap Soto Madura. Literally sedap, pasti dari rempah khas Madura. Sedapnya original dengan bubuk soto, keras daun jeruk, rasanya jadi makin spesial. Fit, ini yang ku cari. Cobain inovasi baru di sedap Soto Madura dari Wings Food. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Kali ini, Ramon Y. Tunggal cari kisah inspiratif dari Kulon Progo, Yogyakarta. Bertemu dengan Upayem yang berhasil merambah pasar internasional dengan produk kerajinan tangannya yang berkualitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Ini waktunya kita kembali ke lokal. Waktunya lokal yang mendunia. Hanya di Petualangan Brilian. Petualangan Brilian The Series Season 2, Sabtu 2 Juli, pukul 6 petang. Kompas TV dipersembahkan oleh Suatu hari, pengen yang kaya rasa. Ini baru nih sedap Soto Madura. Sedapnya original, literally sedap dengan bubuk soto, keras daun jeruk. Ini yang ku cari. Cobain baru mie sedap Soto Madura dari Wings Food. referensi utama untuk mengambil keputusan. Selamat malam saudara, kita jumpa lagi di program Berita Utama. Fokus utama untuk memantapkan langkah. Tapi bagaimana campur tangan dari Kementerian Agama, kasus Omikron juga tidak melebar di Indonesia. Untuk Anda pemirsa utama, ikuti Berita Utama, Senin sampai Jumat, pukul 7:30 malam, live di Kompas TV, didukung oleh Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jenazah Menpan RB Cahyokumolo disolatkan di Masjid Kuba Kementerian Pan RB dan dilepas oleh Menko Polhukam Mahfud MD untuk dimakamkan di TMP Kalibata. Di mata sahabat, Menpan RB Cahyokumolo dikenal sebagai sosok yang loyal terhadap pekerjaannya. Ini adalah peti jenazah almarhum Cahyokumolo berada di dalamnya.
Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo meninggal dunia pada Jumat pagi di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Dan sore ini setelah disolatkan, jenazah Menpan RB Cahyokumolo akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kami ajak Anda ke Taman Makam Pahlawan Kalibata saat ini untuk melihat bagaimana situasi terkininya di sana. Saudara, kita lihat bahwa mobil jenazah dari almarhum Cahyokumolo sudah tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan ini disambut oleh sejumlah anggota Kopassus ya, dari TNI AD yang sepertinya akan membawa peti jenazah almarhum Cahyokumolo ke peristirahatan terakhirnya. Sampai sejauh ini proses yang dilakukan, saudara, tadi terakhir disolatkan di Menpan RB, kemudian langsung dibawa ke Taman Makam Pahlawan. Sudah dilakukan juga upacara serah terima jenazah dari pihak keluarga ke negara, diwakilkan Mahfud MD, Menko Polhukam. Kita lihat peti jenazah berbalut bendera merah putih ini sudah diturunkan, langsung ditempatkan ke tempat di mana para petugas Kopassus tadi yang memindahkannya, dan akan kemudian ini diantarkan secara militer ke dalam Taman Makam Pahlawan Kalibata dan kemudian ke dalam liang kubur tempat peristirahatan terakhir bagi almarhum Cahyokumolo. Saat lagi akan segera dimulai prosesi pemakaman secara militer. Kita saksikan bersama, saudara. Display. Bapak Ibu, maaf, agak mundur, Bapak Ibu. Ya, kita lihat ini persiapan masih dilakukan. Sekitar beberapa menit lalu jenazah dari almarhum Cahyokumolo ini tiba dan langsung dipindahkan ke keranda yang akan dibawa oleh sejumlah tugas dari TNI. Kemudian akan dibawa masuk ke dalam Taman Makam Pahlawan, dan prosesnya, semua prosesnya akan dilakukan secara militer. Ini tentu sebagai apresiasi dan juga penghormatan kepada almarhum atas pengabdiannya selama ini. Kita tahu almarhum Cahyokumolo terakhir menjabat sebagai Menpan RB, sebelumnya menjabat juga sebagai Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Dan sebelum menjabat sebagai menteri ini, almarhum malang melintang di dunia legislatif di Senayan sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Luka, maju! Jalan! Almarhum Cahyokumolo.
Ya, di belakang. Di belakang, di belakang. Ojek. Awas, awas. Ntar gue nyambung ke depannya. Udah. Sip. Jangan ganggu orang yang lewat, jangan terlalu masuk ya. Jangan terlalu. Lagi Pak, mundur lagi Pak. Mas.
Tunggu di makam. Aja di depan, Pak. Di depan aja, Mas. Udah dekat. Maju depan aja, Mas. Kanan kiri, Mas, kanan kiri, jalan. Mas, di depan aja, ya dekat. Enak, Mas. Mau di makam aja, Mas. Langsung di makam. Bang, disambut sama yang di depan, Bang. Ya. Satu ya. Gue mau naik. Ya saudara, kita baru saja melihat peti jenazah almarhum Cahyokumolo ini dibawa oleh petugas TNI, prajurit TNI. Sudah sampai di pusara. Kita lihat suasana terkini di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, di mana banyak sekali. Ini tidak hanya tokoh, tapi pasti juga ada keluarga dan juga rekan yang menghantarkan almarhum Cahyokumolo ke peristirahatan terakhirnya di Taman Makam Pahlawan, Jakarta, dengan seremoni pelepasan atau upacara pemakaman secara militer. Oke, kita akan kembali berbincang mengenai sosok almarhum dari Cahyokumolo, yaitu ada dari Pak Arief Wibowo. Pak Arief, selamat sore. Selamat sore. Pak Arief, kami turut berduka. Ya. Dan kami berterima kasih Anda mau menyempatkan waktu untuk berbincang bersama Breaking News Kompas TV. Pak Arief, kita tahu tadi kalau mengenang sosok almarhum ini banyak sekali ya yang sudah disampaikan dari rekan-rekan dan juga banyak sekali lapisan masyarakat tadi yang mengenang sosoknya. Tapi yang belum kami dengar, Pak Arief, mungkin Pak Arief pernah nggak sih bersih tegang gitu ya, beradu argumen bersama almarhum Cahyokumolo ketika baik mungkin di masalah politik ataupun di terkait kebijakan kementerian. Seperti apa sih sosoknya? Ya, Mas Cahyo secara umum pertama tentu kami keluarga besar PDI Perjuangan berduka cita yang sedalam-dalamnya. Saya juga tidak menyangka almarhum sebagai tokoh dan sosok yang menurut iman saya rendah hati, sederhana, simpel, ya,
banyak hal yang positif ya, yang selama ini menjadi pengalaman dalam hidup saya sebagai orang partai bersama beliau. Beliau dulu juga mantan sekjen. Pada saat beliau menjadi Mendagri, itulah kemudian yang melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kami memang berdebat pada beberapa substansi, ya, terutama yang terkait dengan beberapa norma dalam undang-undang yang menyangkut bagaimana parpol itu didorong untuk bisa mandiri. Dan di antara yang terpenting saat itu ketika saya berdebat dengan beliau dan cukup keras perdebatannya adalah menyangkut soal saksi yang tidak dibiayai oleh negara. Ya, beliau memang bermaksud baik, tetapi kami bilang kalau itu diteruskan maka terjadi inkonsistensi di dalam menguatkan kelembagaan partai. Tetapi beliau akhirnya menyadari dan bisa menerima ide yang kami sampaikan. Ya. Tetapi yang paling penting, paling penting dari almarhum adalah beliau ini orang yang mampu menyederhanakan persoalan yang rumit. Pak Arief, maaf, saya potong sebentar saja karena kita sepertinya ini akan segera mengikuti dulu proses pemakaman almarhum Cahyokumolo. Sebentar saja, nanti saya akan kembali ke Anda, Pak Arief, ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pemakaman jenazah almarhum Haji Cahyokumolo, Sarjana Hukum, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia segera dimulai. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Mau balik kanan ya. Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Komando Garnison Tetap 1 Jakarta. Riwayat hidup singkat. 1. Nama Haji Cahyokumolo SH. Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Instansi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2. Pendidikan Umum Strata 1. 3. Dilahirkan di Solo pada tanggal 1 Desember 1957. Putra pertama dari Bapak Bambang Subandiono dan Ibu Tuti Slemon. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang dimiliki. 1.
Bintang Mahaputra Adi Pradana. 2. Bintang Bayangkara Utama. 3. Bintang Kehormatan Raja Wali. 4. Bintang Kehormatan IPDN. 5. Bintang Emas Polri. 6. Gelar Adat Kerajaan Goa. 7. Gelar Adat Kesultanan Buton. 8. Gelar Adat Suku Kabupaten Maibrat Papua Barat. Kesenggol, sorry. 5. Meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluya Menteng, Jakarta pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 pukul 11.10 waktu Indonesia bagian Barat karena sakit. Jakarta, 1 Juli 2022 atas nama Komandan Komando Garnison Tetap 1 Jakarta, Kepala Staf Novi Helmi Prasetya SIP MIP, Brigadir Jenderal TNI. Selesai. Pembacaan apel persada oleh Inspektur Upacara. Saya, Pratekno, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan tentara nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke Pesada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum nama Haji Cahyokumolo Sarjana Hukum, jabatan Menteri Pemberdayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, putra dari almarhum Bapak Bambang Subanda, yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa pada hari Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022 pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdi Waluyo karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Jakarta, 1 Juli tahun 2022, Inspektur Upacara Pratikno. Pasukan Pasang Sangkur. Persiapan penurunan jenazah Regu Salvo Sikap Salve atas. Para pendamping dimohon untuk merentangkan bendera merah putih setinggi dada. Dimohon hadirin dan pelayat yang duduk untuk berdiri. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Ini bang, masih deal.
Hadirin dan pelayat dipersilakan untuk duduk kembali. Bang, Pak. Pak. Apa? Pak. Oke, kita masih melihat secara langsung, saudara, proses pemakaman secara militer almarhum Cahyokumolo ke peristirahatan terakhirnya. Dan kita juga masih tergabung bersama Wasekjen PDI Perjuangan, ada Pak Arief Wibowo. Pak Arief, masih bersama kami? Ya. Ya, Pak Arief, terima kasih ya masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Tadi kita saksikan sejenak prosesi pemakaman almarhum Cahyokumolo yang saat ini sudah berada di peristirahatan terakhirnya. Pak Arief, tadi menyambung apa yang Bapak katakan, walaupun begitu ya sempat berdebat terkait dengan beberapa substansi, hal-hal substansi, karena memang dinyatakan juga Pak Cahyokumolo ini memang pendiriannya sekeras batu karam gitu kalau kata Pak Hasto, walaupun memang pembawaannya adem, ayem, dan juga terus memberikan senyum. Nah, Pak Arief, kalau sebelum wafat, apa kenangan terakhir yang mungkin bisa di-share oleh Pak Arief Wibowo kepada kami semua yang sedang menyaksikan Kompas TV bersama dengan almarhum Cahyokumolo ya? Ya, saya kurang lebih, pertama saya tentu menyesal tidak bisa hadir di acara pemakaman beliau. Nah, kebetulan baru hari ini saya tiba di Jember, di daerah pemilihan saya, saya mendapat kabar ya bahwa beliau wafat, ya, dan tentu saya menyesal sekali sebagai kolega, sebagai salah satu orang yang merasa dididik oleh beliau juga. Oh, ya. Ya, tidak banyak yang yang bisa saya sampaikan kecuali sedih. Tetapi 2 minggu yang lalu, kurang lebih 3 minggu ya, saya sempat berkomunikasi langsung dengan beliau. Ketika saya telepon dan beliau menyatakan baru tiba di bandara dari satu kegiatan pemerintah, saya menyampaikan satu soal yang sedianya saya akan diskusikan dengan terbitnya SE Menpan terkait dengan nasib tenaga honorer. Ya, yang mana pada tahun 2023 akan dihapus, dan itu memang perintah dari peraturan pemerintah
menyangkut PNS dan P3K. Ya. Dan beliau sebenarnya sudah memberikan waktu untuk bisa berdiskusi, tetapi Allah berkehendak lain. Beliau tiba-tiba sakit dan akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada satu hal yang sesungguhnya menjadi kesepakatan saya dengan beliau untuk berdiskusi tentang nasib tenaga honorer di Indonesia, dan beliau memberikan perhatian yang luar biasa soal nasib tenaga honorer kita. Berarti komunikasi terakhir saat itu ya, saat akan berdiskusi mengenai hal tersebut tadi ya? Iya, tapi lewat sambungan telepon, saya tidak sempat bertemu. Ketika baru kembali dari kunjungan lawatan luar negeri waktu itu ya, berarti ya, Pak Arief? Tidak, dari Jogja. Oh, dari Jogja. Iya. Oke. Pak Arief, mungkin kami juga ingin memperkaya perspektif bagaimana sih orang dalam PDI begitu ya, mengenal sosok almarhum Cahyokumolo. Kalau kita lihat juga dari visual ini, keluarga tengah menabur bunga begitu, Pak Arief, yang mungkin tidak kelihatan di layar depan begitu. Kalau banyak yang menyampaikan tadi sebenarnya sosok almarhum ini kan terlihat di layar depannya sering senyum, kemudian tenang sekali begitu ya. Tapi ternyata di belakang sekaliber itu ya ketika menyelesaikan masalah ya. Ya, beliau memang datar ya. Bahkan dalam situasi yang mungkin menjengkelkan, beliau tetap bisa menahan rasa jengkel dan amarahnya. Ya, hanya dengan senyum, dan tidak, sebenarnya bukan tipe tokoh yang suka berbicara panjang, berdebat. Ya, pendek-pendek saja kalimatnya, tetapi jelas, tegas dan terang. Ya. Jelas, tegas dan terang. Yang saya tahu beliau sangat taat kepada Ibu Ketua Umum Partai, dan beliau konsisten untuk tetap berpegang pada keputusan dan kebijakan partai. Beliau, saya cumi jempol, seperti kata Mbak Puan, adalah salah satu petugas partai yang memang patut ditauladani oleh kita semua keluarga besar PDI Perjuangan. Persis juga apa yang disampaikan oleh Pak Hasto Kristianto, Pak Sekjen, bahwa almarhum Cahyokumolo ini merupakan sosok legendaris bagi dirinya. Pak Arief juga tadi menekankan bagaimana sosok legendaris ini juga menjadi relevan sekali ketika kita membahasnya. Terima kasih Wasekjen PDI Perjuangan Arief Wibowo. Kami sekali lagi turut berduka cita atas kehilangan dari almarhum Cahyokumolo ini. Pak Arief sehat-sehat selalu. Selamat sore. Selamat sore. Saudara, kami akan kembali di Breaking News Kompas TV sesaat lagi, tapi kami jeda sejenak. Luar baru, enggak kemanisan, mantap. Hey, kangen ngopi di kafe nih. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Luwak White Coffee only one? Basta. Hey, kangen ngopi di kafe nih. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Luwak White Coffee only one? Basta. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Hey, kangen ngopi di kafe nih. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Luwak
White coffee only one? Basta. Hey, kangen ngopi di kafe nih. Ngopi di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Luwak White coffee only one? Basta. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Jangan now, gak perlu ke bank. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ. Jangan ragu-ragu, siapkanlah ID-mu, foto video kecemu tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI, Digital Saving. Luwak hitam baru, enggak kemanisan, mantap. Ya, saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Masih bersama saya, Iriana Mardanus. Kita telah menyaksikan secara langsung dari beberapa proses yang telah dilakukan, mulai tadi dari rumah duka, bahkan tadi dari rumah sakit, kemudian ke rumah duka, kemudian ke Kementerian Pan-RB, dan sekarang yang Anda saksikan adalah rumah istirahat terakhir dari almarhum Cahyokumolo, di mana baru saja selesai upacara pemakaman yang dilakukan secara militer, kemudian dilanjutkan oleh tabur bunga pihak keluarga, dan saat ini sedang dilakukan juga penutupan makam dari almarhum Cahyokumolo. Kalau kita lihat, masih setia semuanya yang ada di Taman Makam Pahlawan ini menunggu hingga prosesi berakhir. Saudara, Presiden Joko Widodo menyampaikan juga ucapan duka cita wafatnya Menteri Pan-RB Cahyokumolo. Jokowi mengenang almarhum Cahyokumolo sebagai tokoh yang setia mengabdikan dirinya kepada negara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya atas nama pribadi, keluarga, bangsa dan negara menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya saudara kita, sahabat kita, Bapak Cahyokumolo, Menteri Pan-RB hari ini, Jumat 1 Juli 2022 pukul 11:10 di Jakarta. Pak Cahyo adalah pribadi yang tenang dan sederhana, seorang tokoh teladan dan nasionalis sejati yang penuh integritas dan setia mengabdikan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga almarhum Pak Cahyokumolo mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Selain itu, saudara, mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia, Yusuf Kala, juga menyampaikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Menpan RB Cahyokumolo. Yusuf Kala menyebut Cahyokumolo telah mengabdikan diri untuk bangsa dan negara dengan baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan hati penuh duka tentu kita menyampaikan ucapan duka cita atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Cahyokumolo yang selama ini telah mengabdikan dirinya kepada negara, bangsa dan negara dengan sangat baik. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mendoakan husnul khotimah. Semoga beliau diterima semua amal ibadahnya. Sekali lagi, marilah kita semua berdoa. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ucapan bela sungkawa datang juga dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto. Hadi mengenal sosok Cahyokumolo sebagai sosok yang kebapaan. Sosok beliau kebapaan dan selalu mendengarkan apabila saya menyampaikan permasalahan dan saya minta solusi, selalu mendengarkan dan diberikan jawaban solusi yang terbaik dan selalu berimbang memberikan solusi. Semoga Pak Cahyokumolo husnul khotimah. Amin. Tak hanya itu, Saudara, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya Menpan RB Cahyokumolo. Puan menyebut bahwa sosok almarhum Cahyo sudah dikenalnya sejak kecil. Sebagai kader terbaik PDIP, Puan menyebut seluruh kantor PDIP akan mengibarkan bendera partai setengah tiang sebagai penghormatan terakhir. Ikut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Cahyokumolo dan semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan tempat yang terbaik dan beliau bisa menjadi husnul khotimah. Amin. Dan atas nama keluarga besar PDI Perjuangan pada hari ini sebagai salah satu kader terbaik, Pak Cahyokumolo mendapatkan penghormatan terakhir dari partai, yang mana mulai hari ini di seluruh kantor PDI Perjuangan akan mengibarkan bendera setengah tiang, bendera partai atau bendera PDI Perjuangan selama 7 hari ke depan. Dan beliau adalah orang yang sangat baik hati. Saudara, dengan selesainya prosesi pemakaman almarhum Cahyokumolo, selesai pula Breaking News Kompas TV hari ini. Kami berterima kasih Anda telah menonton Breaking News dari prosesi awal tadi. Saya Rian Maranus menyampaikan terima kasih juga dan bela sungkawa dari kami Kompas TV atas meninggalnya almarhum Cahyokumolo. Demikian Breaking News, terima kasih, sampai jumpa.